Bab 1211. Datang ke pintu. Li Qinglong menggelengkan kepalanya. Orang yang mengatur formasi itu seharusnya ada di dekat sini, tapi aku, Pak Tua, tidak mengerti jalur arai dan tidak bisa menemukan orang ini. Mendengar ini, wajah Zhou Yu menjadi gelap. Dia baru saja menyelidiki keadaan sekelilingnya dengan indera ketuhanannya, dan tidak ada tanda-tanda orang lain sama sekali. Tampaknya Giok Kuning, melihat situasi yang tidak menguntungkan, telah melarikan diri. Tidak masalah, dia tidak bisa melarikan diri, aku tidak akan membiarkannya pergi. Zhou Yu berkata dengan dingin. Li Qinglong terkejut. Kau tahu siapa yang mengatur formasi itu? Zhou Yu mengangguk. Masyarakat naga hitam, Giok Kuning. Mendengar ini, mata Li Qinglong pun berkilat dingin. Itu dia. Perkumpulan naga hitam yang tak berarti ini berani berlagak seperti ini di tanah negara naga kita, sungguh mencari kematian. Silakan bertindak. Jika ada masalah, aku, Pak Tua, akan memberimu semua dukungan. Mendengar kata-kata ini, mata Zhou Yu berbinar. Bagaimanapun, Li Qinglong ini berasal dari markas besar Wuge, dengan status yang sangat tinggi dan tingkat kultivasi tingkat atas. Dengan seorang guru seperti itu yang mengawasi paviliun bela diri Hucheng, ia pasti bisa lebih tegas dalam apapun yang ia lakukan di masa depan. Kalau begitu aku berterima kasih pada Pak Tua Li. Li Qinglong tersenyum sedikit. Tidak masalah, kalian adalah pilar masa depan paviliun bela diri. Kali ini, Master Pavilion mengutus aku dan rekan-rekanku untuk melindungi kalian, anak-anak muda. Zhou Yu terkejut. Bawahan Li Qinglong juga telah menyebutkan ini sebelumnya. Dia bertanya dengan rasa ingin tahu. Li Tua, bisakah Anda menjelaskan secara rinci apa maksud Anda dengan itu? Li Qinglong merentangkan tangannya, menatap dirinya sendiri. Nak, apakah kau mau aku, orang tua, terus berbicara seperti ini denganmu? Zhou Yu tersenyum kecut. Maaf. Li Tua, kalau begitu mari kita kembali ke markas besar Wuge. Baiklah. Lokasi tersembunyi di kota Hu. Pada saat ini, Giok Kuning dan Chu Sudong telah melarikan diri ke tempat ini dalam keadaan menyedihkan. Saat penghalang susunan itu tiba-tiba dikalahkan oleh 4 makhluk mengerikan, Yellow Jade menyadari ada yang tidak beres dan langsung melarikan diri bersama Chu Sudong. Dalam perjalanan pulang, Chu Sudong yang tampak pucat, memberitahu Giok Kuning bahwa keempat prajurit maut yang telah mengonsumsi pil darah tulang pemantik jiwa telah meninggal. Mereka tidak berhasil membunuh Zhou Yu. Giok Kuning sangat marah. Bagaimana bisa berakhir seperti ini? Kali ini, demi menghadapi Zhou Yu, dia tidak segan-segan mengeluarkan biaya untuk menggunakan harta karun utama Black Dragon Society. Formasi abadi terjebak tanpa bayangan, dan berusaha keras untuk memikat Zhou Yu ke Pulau Raja Barat, dengan tujuan membunuh dalam satu serangan. Namun kini, operasinya gagal. Mengingat hal ini, Giok Kuning tidak punya pilihan selain mempertimbangkan situasi saat ini. Zhou Yu bukanlah orang bodoh, dia pasti tahu itu perbuatannya. Dengan prestise Zhou Yu saat ini, bagaimana mungkin dia membiarkan dia dan Black Dragon Society pergi? Selain itu, ada seniman bela diri alam raja dari markas besar Wuge yang terlibat. Kali ini, sepertinya kita dalam masalah besar. Chu Sudong terdiam sesaat, lalu kilatan jahat melintas di matanya. Tidak seburuk itu. Kali ini, kami tidak meninggalkan bukti apapun. Formasi abadi tanpa bayangan yang terjebak tidak dapat dikaitkan secara pasti dengan perkumpulan naga hitam. Dan keempat prajurit maut itu, aku sudah membuat mereka menghancurkan diri sendiri, tidak meninggalkan sisa-sisa, jadi mereka tidak dapat menemukan apapun. Bahkan jika Zhou Yu marah, dia hanya bisa curiga tanpa bukti kuat. Mendengar ini, Giok Kuning merasa sedikit lega, tetapi masih ada perasaan gelisah yang samar di hatinya. Namun tidak ada solusi lainnya. Semoga saja begitu. Di sisi lain, Zhou Yu mengundang Li Qinglong dan yang lainnya kembali ke Wuge, dan setelah menenangkan mereka, dia langsung memimpin Guo Tao dan sekelompok ahli bela diri dari Wuge ke markas besar masyarakat naga hitam. Berkat perawatan pribadi Zhou Yu, luka-luka Guo Tao sebagian besar sembuh. Orang-orang di markas besar Black Dragon Society awalnya sedikit gugup dan bahkan agak bermusuhan saat melihat Zhou Yu tiba. Namun, begitu melihat Guo Tao, banyak yang langsung menunjukkan ekspresi kegembiraan. Banyak yang telah mendengar tentang bagaimana 2 hari yang lalu, Guo Tao ditahan dan disiksa oleh Giok Kuning dan kroni-kroninya. Karena tidak melihat Guo Tao selama 2 hari ini, banyak yang berasumsi sesuatu telah terjadi padanya. Melihat Guo Tao aman dan sehat, banyak orang tentu sangat gembira. Lagi pula, Guo Tao telah lama bergabung dengan Black Dragon Society dan cukup disegani. Guo Tao menenangkan orang-orang dari Black Dragon Society, lalu menatap Zhou Yu dan berbisik. Tuan Zhou, apa rencana Anda selanjutnya? Zhou Yu menjawab tanpa ragu. Hari ini, aku di sini hanya untuk satu hal, menangkap batu Giok Kuning. Ekspresi Guo Tao berubah serius, dan setelah ragu sejenak, dia berkata, Tuan Zhou,
Giok kuning ini bukan orang kecil, dia mendapat dukungan dari Dewan Tetua Wilayah Gelap. Mengambil tindakan terhadapnya mungkin akan memicu pembalasan dari wilayah gelap. Zhou Yu tertawa dingin. Hanya Dark Domain. Bukannya aku belum pernah berurusan dengan mereka sebelumnya. Jika mereka tidak takut mati, biarkan mereka datang lagi. Tian Seng, lelaki tua itu, adalah panutan mereka. Mendengar kata-kata Zhou Yu yang penuh dengan niat membunuh, Guo Tao memaksakan senyum kecut. Ya, Tuan Zhou, saya mengerti. Setelah berkata demikian, ia segera memanggil kroni-kroni Yellow Jade untuk menanyakan keberadaan Yellow Jade. Namun jawaban yang diterima adalah Giok kuning belum kembali. Wajah Guo Tao berubah muram, dan dia memarahi. Kemana perginya batu Giok kuning? Para kroni Yellow Jade memandang Guo Tao satu persatu, tidak berbicara tetapi menunjukkan penghinaan yang nyata. Mereka sangat menyadari bahwa sejak Huang Yu menjadi presiden, dia telah menekan Guo Tao. Melihat pemandangan ini, wajah Guo Tao dipenuhi dengan niat membunuh. Apakah kau pikir hanya karena Giok kuning mendukungmu, kau bisa melakukan apapun yang kau inginkan di Black Dragon Society? Percaya atau tidak, aku bisa menghadapimu sekarang juga. Tepat pada saat itu, terdengar suara arogan dari luar pintu. Guo Tao, kamu cukup berwibawa, bukan? Menangani anak buahku. Coba saja, kalau kau berani. Bab 1212. Penyangkalan. Mendengar suara ini, rombongan Yellow Jade langsung menunjukkan ekspresi kegembiraan. Presiden. Memang, hanya untuk melihat Yellow Jade melangkah masuk. Saat melihat Yellow Jade kembali, mata Guo Tao langsung menampakkan kemarahan. Yellow Jade telah menyerangnya secara pribadi, hampir membuatnya lumpuh. Dendam ini tidak dapat disangkal sangat dalam. Menghadapi tatapan marah Guo Tao, Yellow Jade menutup mata dan malah menatap Zhou Yu. Bukankah ini Menteri Zhou? Apa yang membawamu ke perkumpulan naga hitam kecilku hari ini? Seharusnya kau memberitahuku lebih awal sehingga aku bisa menyambutmu terlebih dahulu. Yellow Jade tersenyum hangat. Bagi siapapun yang tidak mengetahuinya, ini mungkin tampak seperti teman lama yang bertemu. Zhou Yu berkata dengan tenang. Presiden Huang, saya dengar dari bawahan Anda bahwa Anda pergi ke Pulau Raja Barat untuk berlibur. Apakah kamu baru saja kembali dari liburanmu? Mata Yellow Jade berkedut sedikit, tetapi dia segera kembali normal. Hehe, siapa bilang aku pergi berlibur? Saya sebenarnya sedang pergi untuk urusan bisnis. Saya orangnya sibuk, kapan ada kesempatan untuk berlibur? Tapi ngomong-ngomong soal Pulau West King, kudengar udaranya bagus, dan pemandangannya indah. Kalau ada kesempatan, saya ingin berkunjung. Yellow Jade tertawa terbahak-bahak. Zhou Yu terkekeh ringan. Jadi, maksudmu bukan kau yang memasang perangkap abadi pemblokir cahaya di Pulau Raja Barat? Mendengar ini, Yellow Jade menunjukkan ekspresi terkejut. Pulau Raja Barat. Perangkap abadi penghalang cahaya. Saya tidak tahu tentang hal ini. Kenapa? Apakah ada yang mencoba menyerang Anda, Menteri Zhou, di Pulau Raja Barat? Zhou Yu mencibir. Presiden Huang adalah aktor yang hebat. Tapi, bukankah itu kamu? Wajah Yellow Jade langsung menjadi gelap. Menteri Zhou, saya harap Anda memperhatikan kata-kata Anda. Sebagai Menteri Paviliun Bela Diri, Anda seharusnya berbicara berdasarkan fakta, bukan dugaan. Saya sudah menyatakan dengan jelas, saya belum pernah ke West King Island, dan saya juga tidak tahu apa-apa tentang hal-hal yang Anda bicarakan. Jika kau datang ke sini sebagai tamu hari ini, perkumpulan naga hitamku pasti akan menyambutmu dengan hangat, namun, jika kau datang untuk membuat masalah, kau butuh bukti yang kuat. Zhou Yu menunjukkan senyum menghina. Presiden Huang, saya rasa ada sesuatu yang mungkin Anda salah pahami. Yellow Jade terkejut. Apa itu? Saya datang ke sini hari ini bukan untuk berdebat dengan Anda tentang logika. Aku di sini untuk membawamu kembali. Jadi, entah kamu mengakuinya atau tidak, itu tidak penting bagiku. Setelah mengucapkan kata-kata itu, ekspresi Yellow Jade berubah total. Dia berteriak dengan marah. Zhou Yu, kamu terlalu sombong. Apakah kau pikir hanya karena kau adalah Menteri Paviliun Bela Diri, kau bisa bertindak melawan hukum? Begini, perkumpulan naga hitamku sudah bertahan di kota Hu begitu lama, ada orang-orang yang mendukung kami. Berani-beraninya kau menyentuhku. Maumu menghadapi ancaman Yellow Jade, Zhou Yu menanggapi secara langsung. Selanjutnya, dia mengangkat jarinya untuk menunjuk. Nether Fire Truki segera berkumpul dalam konsentrasi tinggi, berubah menjadi sinar, yang ditembakkan ke arah dada Yellow Jade. Karena jalur pemurnian Ki Zhou Yu kini telah menembus alam Sein akhir, dan Ki sejati telah berubah menjadi Yuan sejati. Jurus cari api meledak yang biasa ini, ketika dijalankan sekarang, kekuatannya 10 kali lebih kuat dari sebelumnya. Melihat Zhou Yu baru saja bergerak, Yellow Jade berteriak dengan marah. Dia bukan orang yang bisa dianggap remeh, dia juga makhluk di puncak alam suci, bagaimana mungkin dia membiarkan dirinya dibantai?
Yellow Jade mengangkat tinjunya untuk menyerang, dan menghadapinya secara langsung. Akan tetapi, pukulannya ini, saat berhadapan dengan jari api meledak milik Zhou Yu, justru bagaikan dinding kertas, yang mudah hancur. Wajah Yellow Jade awalnya penuh amarah, tetapi setelah melihat pemandangan ini, ekspresinya berubah drastis. Selanjutnya, dia bereaksi cepat, bermaksud menghindar. Namun, sudah terlambat. Kekuatan tembus yang dahsyat dari Bursting Flame Finger langsung menembus tinjunya, langsung menghancurkan bahunya. Yellow Jade menjerit memilukan, seluruh tubuhnya terpental horizontal, jatuh ke tanah, merintih kesakitan. Adegan ini membuat warga Black Dragon Society ketakutan. Semua orang menatap Zhou Yu dengan mata penuh ketakutan. Perlu diketahui, presiden mereka merupakan tokoh puncak alam suci yang kuat, namun ia tidak dapat menahan satu gerakan pun dari Zhou Yu. Melihat Yellow Jade tergeletak di tanah dengan penuh penderitaan, mereka berulang kali mundur karena takut. Zhou Yu mencibir sambil melambaikan tangannya dengan santai. Bawa dia untukku, bawa dia kembali ke paviliun bela diri. Baik, Menteri. Para ahli dari paviliun bela diri yang dibawa Zhou Yu segera bergegas maju dan langsung menaklukkan Yellow Jade. Yellow Jade meronta dalam kemarahan, masih berusaha melawan, namun para petarung dari paviliun bela diri juga tidak mudah menyerah, mereka segera melancarkan rentetan pukulan dan tendangan. Dalam sekejap mata, Yellow Jade tidak lagi berwujud manusia. Dia berlumuran darah, di ambang kematian, tetapi matanya masih penuh amarah. Zhou Yu, beraninya kau memperlakukanku seperti ini, hubungan kita tidak akan baik. Wilayah gelap tidak akan pernah membiarkanmu pergi. Jangan lupa bagaimana Menteri Paviliun Bela Diri sebelumnya meninggal. Mendengar ini, cahaya dingin melintas di mata Zhou Yu. Baiklah, sepertinya kau tahu banyak rahasia. Yakinlah, aku akan membuatmu patuh mengungkapkan semua yang kau ketahui. Melihat tatapan mata Zhou Yu yang dingin, Yellow Jade dipenuhi rasa takut. Alasan dia kembali ke Black Dragon Society sebelumnya sebagian karena Chu Sudong mengatakan semua bukti telah hancur, dan tanpa bukti, Zhou Yu tidak dapat bertindak. Alasan lainnya adalah karena dia memiliki perlindungan dari domain gelap di belakangnya. Tetapi dia tidak menyangka Zhou Yu akan sepenuhnya mengabaikan pencegahan dari domain gelap dan bahkan melakukan tindakan langsung yang tidak masuk akal. Hal yang paling krusial adalah kekuatan Zhou Yu. Bagaimana kekuatannya bisa begitu mengerikan? Di hadapan Zhou Yu, dia sebenarnya tidak punya kekuatan untuk melawan. Mungkinkah kekuatan anak ini telah mencapai alam raja? Menyadari hal ini, kaki Yellow Jade menjadi lemas. Zhou Yu melambaikan tangannya, dan Yellow Jade segera diseret pergi. Zhou Yu melirik Guo Tao dan berkata, "Saudara Guo, saya akan kembali dulu, jika Anda membutuhkan sesuatu, jangan ragu untuk menelepon saya." Zhou Yu mengatakan ini di depan semua orang di Black Dragon Society. Tujuannya jelas, untuk mendukung Guo Tao. Dengan kata-katanya, Guo Tao dapat dengan mudah mengendalikan masyarakat naga hitam yang tanpa kepala. Guo Tao tentu saja dipenuhi rasa syukur dalam hatinya. Dia segera berkata, "Tuan Zhou, izinkan saya mengantar Anda." "Baiklah." Dengan itu, Zhou Yu memimpin para anggota paviliun bela diri, menyeret Yellow Jade, meninggalkan perkumpulan naga hitam. Bab 1213. Rasa syukur dan ketakutan. 1 jam kemudian, Zhou Yu kembali ke paviliun bela diri dengan batu giok kuning. Orang-orang di paviliun bela diri sangat gembira saat melihat Zhou Yu telah dengan mudahnya menangkap Huang Yu, pemimpin perkumpulan naga hitam. Namun, Lin Yinfei, Jia Guang, Niu Biao, dan bahkan Tong Qiang semuanya menunjukkan tanda-tanda kekhawatiran. Tindakan Zhou Yu terlalu menonjol. Akibatnya, banyak faksi yang mau tidak mau akan segera mengetahui masalah ini. Jika tidak ditangani dengan baik, hal itu dapat menjerumuskan paviliun bela diri ke dalam pusaran opini publik yang tidak menguntungkan, bahkan mungkin memancing serangan dari berbagai kekuatan. Beberapa orang saling bertukar pandang, masing-masing menyadari kekhawatiran di mata masing-masing. Lin Yinfei menarik napas dalam-dalam dan melangkah maju. "Pak Menteri, bukankah perilaku Anda terlalu mencolok? Lagi pula, Huang Yu adalah pemimpin perkumpulan naga hitam. Kalau kita membawanya kembali seperti ini, kita mungkin akan kesulitan lolos." Jia Guang, Niu Biao, dan yang lainnya juga menyuarakan nasihat mereka. "Ya, Menteri. Meskipun perkumpulan naga hitam menyebalkan dan terus-menerus menentang kita, mereka tetap diakui secara resmi sebagai organisasi yang sah. Melakukan hal ini, bukan." Mendengar saran semua orang, Zhou Yu berkata dengan tenang. "Jika aku memberitahumu bahwa Huang Yu terlibat dalam pembunuhan menteri sebelumnya, apakah kamu masih akan berpikir seperti itu?" Saat kata-kata itu terucap, Lin Yinfei dan yang lainnya tercengang. Sedetik kemudian, wajah mereka menampakkan ekspresi marah. "Apa? Menteri, apakah yang Anda katakan benar?" Lin Yinfei bertanya dengan mendesak. Zhou Yu mengangguk sedikit. "Hampir pasti." Dengan ini,
reaksi Lin Yinfei dan yang lainnya berubah total. Raut wajah mereka tidak lagi menampakkan kekhawatiran, tetapi malah menampakkan kemarahan dan keinginan membalas dendam. Menteri tua itu telah memupuk perasaan yang mendalam pada mereka, dan dia secara pribadi memupuk dan mempromosikannya. Selama bertahun-tahun, karena kelemahan paviliun bela diri kota Hu, penyelidikan atas kematian menteri tua itu terhenti, tanpa kemajuan apapun, membuat mereka dipenuhi amarah. Kini, setelah mendengar kemunculan dalang di balik pembunuhan menteri tua itu, amarah mereka tak tertandingi. Pada saat ini, Tong Qiang yang tadinya diam, tiba-tiba menyerbu ke depan. Gedebuk. Tong Qiang sebenarnya berlutut tepat di depan Zhou Yu. Mengabaikan bayangannya, matanya berkaca-kaca saat dia menatap Zhou Yu. Bagi saya, menteri lama itu seperti orang tua yang terlahir kembali. Keinginan terbesar dalam hidupku adalah menemukan pembunuh yang mengambil nyawanya sendiri. Menteri, izinkan saya untuk ikut serta dalam penyelidikan masalah ini. Emosi dan tindakan Tong Qiang sangat menyentuh Zhou Yu. Zhou Yu menatapnya dengan saksama lalu berkata, "Baiklah. Jika kau benar-benar bisa mengungkap semua yang diketahui orang ini, aku mungkin akan mempertimbangkan untuk mengembalikanmu ke posisimu di paviliun bela diri kota Hu." Mendengar kata-kata Zhou Yu, Tong Qiang sangat gembira. "Terima kasih, Pak Menteri. Saya akan berusaha sekuat tenaga dan tidak akan mengecewakan Anda." Zhou Yu mengangguk. "Baiklah, aku akan menyerahkannya padamu sekarang. Selain itu, Lin Yinfei, Jia Guang, Niu Biao, kalian akan sepenuhnya membantu Tong Qiang dalam pemeriksaan, dan dengan cepat mengungkap detail serangan menteri lama." "Ya." Lin Yinfei dan yang lainnya berteriak serempak. Langkah berani Zhou Yu untuk menangkap Huang Yu, pemimpin masyarakat naga hitam, dan mengumumkan secara terbuka penyelidikan atas penyebab kematian menteri tua itu dengan cepat menyebar dalam waktu singkat. Tiba-tiba, banyak kekuatan besar di kota Hu terguncang. Kamar Dagang Tianyu. Wakil Presiden pertama Wang Hongshan mengadakan rapat darurat dengan semua pejabat senior majelis. Tak lama kemudian, sebagian besar pejabat senior telah tiba. Wang Hongshan duduk di meja utama, tatapannya dingin menyapu semua yang hadir, lalu fokus pada Fan Tianlei. "Wakil Presiden Fan, Anda mungkin pernah mendengar tentang Menteri Zhou Yu dari Paviliun Bela Diri yang menangkap Huang Yu." Duduk di sampingnya, Fan Tianlei tampak sangat gelisah. Tentu saja, dia tidak mungkin tidak menyadari adanya peristiwa penting seperti itu. Pada saat ini, dia merasa khawatir dan tidak nyaman. Karena dia termasuk orang yang turut serta dalam penyerangan terhadap Menteri Paviliun Bela Diri sebelumnya. Justru karena hal inilah, ia naik pangkat di antara jajaran wakil presiden. Jika Wang Hongshan tidak mendapat dukungan Zhou Yu untuk membuat Fei Hong maju menjadi Raja Fei Hong, maka jabatan wakil presiden pertama Kamar Dagang Tianyu akan menjadi miliknya. Namun sekarang, sudah terlambat. Dia tidak hanya kehilangan jabatan wakil presiden pertama tetapi sekarang Zhou Yu ingin menyelidiki alasan di balik kematian menteri lama, setelah menangkap Huang Yu. Dia tahu bahwa keterpaparannya sendiri pada akhirnya tidak dapat dihindari. Terlebih lagi, dilihat dari terakhir kali Presiden menunjuk Wang Hongshan sebagai wakil presiden pertama, Presiden tampaknya cenderung berpihak pada Zhou Yu. Oleh karena itu, hatinya dipenuhi rasa takut pada saat ini. Dia tampak sangat pucat saat menoleh ke Wang Hongshan. "Wakil Presiden Wang, mengingat hubungan baik Anda dengan Menteri Zhou, bisakah Anda membantu saya dalam masalah ini?" Permohonan bantuan Fan Tianlei yang tiba-tiba benar-benar mengejutkan Wang Hongshan. Namun, setelah merenung sejenak, semuanya menjadi jelas. Namun, dia tidak berniat menggunakan masalah ini untuk menekan Fan Tianlei, mengingat dia telah menjadi wakil presiden pertama dan sekarang memandang mereka dari sudut pandang yang sama sekali berbeda. Setelah merenung sejenak, Wang Hongshan berkata, "Masalah ini tidak bisa disembunyikan. Daripada menunggu Tuan Zhou mengungkapnya dan datang mengetuk, lebih baik mengaku secara proaktif." Mengaku secara proaktif. Wajah Fan Tianlei berubah drastis. "Bukankah itu sama saja dengan mengirimku ke kematian?" Wang Hongshan menjawab dengan dingin. "Sejauh yang aku tahu tentang Tuan Zhou, ini satu-satunya kesempatanmu. Kamu boleh menolak, tapi masalah selanjutnya akan menjadi tanggung jawabmu sendiri." Mendengar ini, Fan Tianlei terdiam, dan setelah jeda yang lama, dia berkata dengan lemah, "Lakukan saja sesuai saran Wakil Presiden Wang. Silakan atur perkenalan dari Wakil Presiden Wang." "Tidak masalah," Wang Hongshan menyetujui. Bab 1214. Pertemuan untuk membahas. Pada saat yang sama, fakta bahwa Yellow Jade dari Black Dragon Society ditangkap, dan Zhou Yu bermaksud menyelidiki kematian Menteri Paviliun Bela Diri sebelumnya, juga telah mencapai markas besar Dark Domain. Pertemuan penting sedang diadakan di kantor pusat Dark Domain. Dalam struktur kekuasaan domain gelap, yang paling berkuasa, tentu saja, adalah penguasa domain, Naga Hitam. Berikutnya adalah Dewan Tetua, 3 wakil penguasa domain, dan 2 Raja Iblis Hitam. Rapat darurat hari ini melibatkan 5 tetua dari Dewan Tetua,
2 wakil penguasa domain, dan bahkan salah satu Raja Iblis Hitam. Perkumpulan anggota inti tingkat tinggi seperti itu sangat langka di domain gelap dalam dekade terakhir. Namun, ini belum semuanya. Pada saat ini, setelah semua orang duduk, mereka semua tetap diam, sesekali melirik keluar seolah menunggu seseorang yang penting. Tak lama kemudian, seorang wanita jangkung berjaket kulit hitam masuk. Melihat wanita ini, sekelompok tetua, wakil penguasa domain, dan bahkan Raja Iblis Hitam berdiri. Sekretaris Yuan. Wanita berjaket kulit hitam itu bernama Yuan Mei. Jabatannya adalah sekretaris kepercayaan dari penguasa domain. Meskipun pangkatnya jauh lebih rendah dibandingkan semua orang yang hadir, penampilannya mewakili penguasa domain, yang memberinya status yang sangat tinggi. Yuan Mei menarik kursi dan duduk, lalu berkata dengan tenang. Hadirin sekalian, Tuan Domain sedang sibuk, jadi beliau mengutus saya untuk menghadiri rapat. Kamu boleh mulai. Jangan ragu untuk mengungkapkan pendapatmu. Mendengar kata-kata ini, semua orang saling bertukar pandang. Setelah beberapa saat, seorang wakil penguasa domain bertanya. Sekretaris Yuan, karena Tuan Domain mengirimmu untuk hadir, dia pasti sudah punya rencana, kan? Mengapa kau tidak menyampaikan pikiran penguasa domain terlebih dahulu? Yuan Mei berkata dengan tenang. Penguasa domain belum menyampaikan pendapatnya secara langsung. Tujuannya adalah agar kalian semua menghasilkan keputusan sendiri dan melaksanakannya. Setelah mendengar ini, semua orang diam-diam menghela napas lega. Selama penguasa domain tidak memberikan perintah secara tegas, setiap orang dapat mempertimbangkan kepentingan mereka sendiri saat membuat keputusan. Pada titik ini, seorang anggota Dewan Tetua dengan bersemangat berbicara. Saya yakin Zhou Yu harus disingkirkan. Orang ini telah berulang kali berkonflik dengan domain gelap kita, pertama membunuh Tian Sheng, lalu menangkap Yellow Jade, jelas berniat melawan kita. Lagi pula, kultivasi anak ini meningkat terlalu cepat. Jika kita membiarkannya terus berlanjut, sia-sia saja kalau kita ingin menyingkirkannya nanti. Begitu sesepuh itu selesai berbicara, beberapa sesepuh lainnya langsung setuju. Memang, anak ini harus disingkirkan secepatnya. Sama seperti terakhir kali berurusan dengan mantan Menteri Paviliun Bela Diri. Namun, ketika Dewan Tetua sedang bersemangat, seorang wakil penguasa domain angkat bicara. Saya tidak menyarankan melanjutkan konflik dengan Zhou Yu. Orang ini jelas sangat kaya dan didukung oleh Paviliun Bela Diri dan Aula Hukuman. Kekuatan domain gelap kita di negeri naga lemah, dan tanpa mengerahkan seluruh kekuatan, sulit untuk menjadi ancaman bagi Zhou Yu. Namun saat kita mengerahkan segenap upaya, hal itu pasti akan memberi kesempatan kepada kekuatan-kekuatan penentang untuk menggulingkan kita. Mendengar ini, Raja Iblis Hitam yang tidak berbicara pun mengangguk setuju. Kurasa wakil penguasa domain benar. Dengan kekuatan yang kita miliki di negeri naga saat ini, sulit untuk melenyapkan bocah ini. Melihat keduanya membentuk front bersatu, para anggota Dewan Tetua merasa tidak senang. Seorang tetua dengan marah berkata, kau bicara dengan santai, menggunakan beberapa kata untuk membuat domain gelap menyerah dalam menghadapi Zhou Yu, bocah ini. Itu tidak mungkin. Yellow Jade dibudidayakan oleh Dewan Tetua kita. Kita tidak bisa tinggal diam dan melihatnya mati di Paviliun Bela Diri. Kita harus menunjukkan sedikit warna pada Zhou Yu ini. Mendengar perkataan Dewan Tetua, wakil penguasa domain dan Raja Iblis Hitam langsung menunjukkan ketidakpuasan. Mereka mulai menuduh Dewan Tetua hanya peduli pada kepentingan mereka dan tidak mempertimbangkan kehidupan orang lain. Dewan Tetua, pada gilirannya, menuduh wakil penguasa domain dan Raja Iblis Hitam sebagai pengecut. Ketegangan antara kedua belah pihak meningkat dengan cepat dan menjadi intens. Pada saat ini, Yuan Mei mendengus dingin dan berkata, apa yang kalian perdebatkan? Karena tidak dapat mencapai konsensus, ikuti aturan lama dan pilih dengan mengangkat tangan. Mendengar ini, para anggota Dewan Tetua, wakil penguasa domain, dan Raja Iblis Hitam saling berpandangan dengan ekspresi muram. Dengan cepat, semua orang menyelesaikan pemungutan suara. Pada akhirnya, Dewan Tetua memegang kendali. Melihat ini, Yuan Mei berdiri. Pemungutan suara sudah selesai. Lanjutkan sesuai keputusan Dewan Tetua. Mendengar ini, wakil penguasa domain dan Raja Iblis Hitam tampak sangat tidak senang. Tapi kemudian, Yuan Mei tiba-tiba menatap anggota Dewan Tetua dan berkata, penguasa domain memintaku untuk menyampaikan satu hal lagi kepadamu. Kali ini, entah kau berhasil atau gagal menghadapi Zhou Yu, kaulah yang akan memikul semua tanggung jawab. Para anggota Dewan Tetua segera meyakinkan Yuan Mei bahwa tidak akan ada masalah. Kalau begitu, lakukan saja. Yuan Mei berkata dengan dingin. Markas besar Paviliun Bela Diri Kyoto. Kantor Xiao Che. Xiao Che tengah membaca sebuah berkas rahasia ketika seorang gadis cantik dengan temperamen halus masuk. Kakek, kau memanggilku. Gadis ini adalah cucu perempuan Xiao Che, Xiao Qingyue. Melihat cucunya datang, Xiao Che menunjukkan tatapan penuh kasih dan tersenyum. Qingyue,
kakek punya sesuatu untuk ditanyakan padamu, tolong selesaikan untukku. Xiao Qingyue bertanya dengan rasa ingin tahu. Kakek, ada apa? Di kota Hu, Zhou Yu muda itu tampaknya sedang merencanakan sesuatu yang besar. Dia telah menangkap Presiden Perkumpulan Naga Hitam. Saat ini, beberapa kekuatan di kota Hu tampaknya kembali beraksi. Meskipun aku sudah mengirim tetua Li Qinglong untuk memimpin tim ke sana, untuk berjaga-jaga, aku ingin kau ikut juga. Mendengar ini, mata Xiao Qingyue berbinar. Dia benar-benar punya keberanian. Menarik sekali. Saya sudah lama mendengar dia luar biasa, jadi ini kesempatan sempurna bagi saya untuk melihatnya sendiri. Kakek, aku akan segera ke sana. Bab 1215. Pengakuan sukarela. Setelah Zhou Yu menangkap batu giok kuning dan menyerahkannya kepada Tong Qiang dan yang lainnya di paviliun bela diri, dia tetap menunggu di sana. Dia yakin bahwa domain gelap di balik batu giok kuning tidak akan membiarkannya begitu saja. Mereka pasti akan bertindak. Ketika Dark Domain bertindak, ia dapat mengikuti petunjuk untuk mengungkap orang-orang yang menyerang mantan menteri itu bertahun-tahun lalu dan menggunakan ini sebagai titik masuk untuk melemahkan kekuatan Dark Domain sepenuhnya. Saat Zhou Yu sedang menunggu di paviliun bela diri, tiba-tiba terdengar panggilan dari Wang Hongshan dari kamar dagang Tianyu. Tuan Zhou, saya ingin tahu apakah Anda ada waktu luang malam ini. Saya ingin mengundang Anda makan malam. Di telepon, Wang Hongshan berbicara dengan sangat sopan. Zhou Yu sedikit terkejut. Ia tidak mengerti apa maksud Wang Hongshan saat mengundangnya makan malam kali ini. Namun, setelah berpikir lebih jauh, ia mempertimbangkan sebuah kemungkinan. Mungkinkah kamar dagang Tianyu juga terlibat dalam kasus pembunuhan mantan menteri tersebut? Memikirkan hal ini, Zhou Yu menyipitkan matanya dan mengangguk. Baiklah. Mendengar Zhou Yu setuju, Wang Hongshan sedikit menghela napas lega. Tuan Zhou, saya akan mengirim seseorang untuk menjemput Anda di malam hari. Oke. Setelah menutup telepon, Zhou Yu dengan hati-hati memikirkan masalah tersebut dan kemudian mulai berkultivasi dengan mata tertutup. Pukul 7 malam, orang-orang Wang Hongshan datang menjemput Zhou Yu ke hotel. Pada saat Zhou Yu tiba di hotel, beberapa eksekutif inti kamar dagang Tianyu sudah berada di tempatnya. Selain Wang Hongshan, wakil presiden pertama, 2 wakil presiden, dan 2 penasihat senior juga hadir. Seminggu yang lalu, orang-orang ini sama sekali tidak menganggap serius Zhou Yu. Mereka bahkan penuh permusuhan. Namun sejak seminggu yang lalu, ketika Zhou Yu secara terbuka membantu Fei Hong menerobos ke alam raja, persepsi mereka terhadap Zhou Yu langsung berubah. Pada saat ini, saat mereka menatap Zhou Yu, mata mereka penuh dengan antusiasme, dan mereka semua maju untuk menyapa dan berjabat tangan dengannya secara aktif. Bergaul baik dengan Zhou Yu berarti mereka bisa memintanya untuk membantu seniman bela diri puncak alam suci mereka untuk maju. Ini adalah godaan yang sangat besar. Tetapi ada satu orang yang tetap berada di belakang sepanjang perjalanan, tampaknya sengaja atau tidak sengaja menyembunyikan dirinya, tidak ingin diperhatikan. Orang ini adalah Wakil Presiden Fan Tianlei. Setelah berjabat tangan dan berbincang dengan yang lain, Zhou Yu melirik Fan Tianlei, yang tampaknya menyadari hal itu. Ia tidak menatap mata Zhou Yu dan tetap menundukkan kepalanya. Melihat pemandangan ini, Zhou Yu pun mengerti. Kemudian, atas undangan Wang Hongshan, dia duduk di ujung meja. Setelah duduk, Wang Hongshan tersenyum pada Zhou Yu. Tuan Zhou, mari kita mengobrol sambil makan malam. Oke. Saat Zhou Yu mengambil sumpitnya, yang lain juga mulai makan dan minum. Setelah 3 cangkir anggur, Wang Hongshan berbicara. Tuan Zhou, ku dengar kau menangkap seseorang dari perkumpulan naga hitam. Perlu ku ingatkan kau, giok kuning itu punya dukungan penting, yaitu domain gelap. Apa yang kau lakukan, Dark Domain mungkin akan membalasnya. Mendengar ini, Zhou Yu mencibir. Membalas. Kalau soal balas dendam, akulah yang seharusnya membalas dendam. Orang-orang dari domain gelap telah membunuh mantan menteri paviliun bela diriku, dan masalah ini tidak akan selesai begitu saja. Saat Zhou Yu berbicara, niat membunuh meletus darinya. Hal itu membuat orang-orang di sampingnya begitu ketakutan hingga mereka tidak berani bernapas dengan keras. Wajah Wang Hongshan juga sedikit berubah. Alasan dia bertanya adalah untuk menyelidiki secara halus bagaimana situasi Zhou Yu saat menangkap batu giok kuning. Sekarang tampaknya Zhou Yu memang datang untuk membalaskan dendam mantan menteri tersebut, dan dengan motif seperti itu, kekuatan yang terlibat dalam pengepungan mantan menteri tersebut pada akhirnya akan terungkap. Daripada diungkap oleh Zhou Yu, lebih baik mengaku secara aktif, mungkin ada ruang untuk rekonsiliasi. Memikirkan hal ini, Wang Hongshan diam-diam menendang Fan Tianlei di bawah meja. Tubuh Fan Tianlei gemetar, lalu dia menarik napas dalam-dalam dan berdiri, menatap Zhou Yu. Tuan Zhou, saya. Akan tetapi, saat ia hendak berbicara, ia berhenti. Zhou Yu menatap Fan Tianlei dengan acuh tak acuh. Wakil Presiden Fan, ada apa?
Fan Tianlei menarik napas dalam-dalam, mengumpulkan keberanian, dan berkata, Tuan Zhou, sebenarnya, saya juga terlibat dalam kematian mantan menteri di paviliun bela diri Hucheng. Mendengar ini, mata Zhou Yu langsung menyipit, dan niat membunuh yang mengerikan meletus darinya. Fan Tianlei hanya merasakan hawa dingin yang teramat sangat menyelimuti dirinya, menyebabkan dia gemetar tak terkendali, keringat dingin menetes di dahinya setetes demi setetes. Namun dia tetap memaksakan diri untuk berbicara. Tuan Zhou, maafkan saya. Meskipun saya bukan dalang di balik ini, saya pribadi terlibat. Sekarang Tuan Zhou dan kamar dagang Tianyu saya sudah dekat, saya tidak ingin merusaknya. Jadi hari ini, aku mengaku kepadamu dengan sukarela. Apakah kau membunuhku atau mengampuniku, itu sepenuhnya terserah padamu, Tuan Zhou. Wang Hongshan segera menambahkan, Tuan Zhou, saat itu, kami benar-benar tidak punya pilihan. Jika kami tidak berpartisipasi, kami akan terus-menerus ditekan dan dipinggirkan. Meskipun kamar dagang Tianyu kami dianggap sebagai kekuatan utama di kota Hu. Ada pepatah, harimau yang baik tak bisa menandingi sekawanan serigala. Fokus utama majelis kami masih pada perdagangan. Jika kami benar-benar menyinggung orang-orang ini, majelis ini akan sulit bergerak maju di masa mendatang. Saya harap Anda bisa mengerti, Tuan Zhou. Setelah Wang Hongshan selesai berbicara, dia menatap Zhou Yu dengan gugup. Zhou Yu tetap diam. Seluruh suasana ruangan secara bertahap turun ke titik beku, dan semua orang merasakan ketegangan yang luar biasa. Situasi ini berlangsung sekitar 1 menit sebelum Zhou Yu berbicara. Kesediaan Wakil Presiden Fan untuk secara sukarela mengungkapkan masalah ini meyakinkan saya. Awalnya, aku bermaksud mengeksekusi semua pembunuh mantan menteri itu, tetapi mengingat pengakuanmu yang awal, aku bisa mengampuni nyawamu. Mendengar ini, Wang Hongshan dan yang lainnya sedikit mengendurkan saraf mereka yang tegang. Hal yang paling mereka takutkan adalah tindakan Zhou Yu, karena mereka mungkin tidak dapat meninggalkan tempat ini hidup-hidup. Kemudian, Zhou Yu melanjutkan. Namun, meskipun hukuman mati dapat dihindari, Anda tidak dapat lolos dari hukuman. Aku butuh kamu melakukan 2 hal, dan aku bisa membiarkanmu pergi. Fan Tianlei, yang mengira dirinya akan binasa, tiba-tiba mendengar Zhou Yu setuju untuk tidak membunuhnya. Ia pun langsung mengungkapkan rasa terima kasihnya dengan hormat. Terima kasih, Tuan Zhou, atas kemurahan hati Anda. Apapun yang Anda perintahkan, saya akan patuhi tanpa ragu. Tolong beritahu aku. Bab 1216. Kematian pendahulu. Di bawah pengawasan semua orang yang tegang, Zhou Yu berkata dengan tenang. Pertama-tama, Anda harus secara pribadi meminta maaf kepada keluarga mantan menteri dan memastikan kesejahteraan mereka di masa depan. Mendengar ini, Fan Tianlei segera mengangguk setuju. Kondisi ini terlalu sederhananya, ini hanya soal sikap dan pengeluaran uang. Inilah yang paling tidak dimilikinya. Tidak masalah, Tuan Zhou, saya akan berusaha sekuat tenaga untuk memastikan mereka menjalani kehidupan terbaik. Fan Tianlei berjanji dengan sungguh-sungguh. Kemudian, Zhou Yu melanjutkan. Juga, Anda harus memberitahu saya secara pasti kekuatan mana yang terlibat dalam kematian mantan menteri itu, tanpa ada yang terlewat. Ekspresi Fan Tianlei sedikit berubah, tetapi setelah ragu sejenak, dia berkata. Tidak masalah. Tuan Zhou, saya akan berbicara tanpa ragu. Mari kita dengarkan, kata Zhou Yu dengan tenang. Fan Tianlei segera berkata. Mereka yang terlibat dalam penyergapan itu sebagian besar adalah keluarga Han, keluarga Zhu, keluarga Ao, Aliansi Asia Timur, Paviliun dan terakhir. Kamar dagang Tianyu kami. Saat mengucapkan bagian terakhirnya, suara Fan Tianlei merendah, sedikit hati-hati. Ekspresi wajah Zhou Yu sedingin es. Dia sangat familiar dengan nama-nama ini. Dapat dikatakan bahwa sejak ia tiba di kota Hu, pasukan ini telah berinteraksi dengannya dalam berbagai cara, satu demi satu. Awalnya, Zhou Yu tidak menemukan sesuatu yang aneh tentang hal ini dan menganggapnya sebagai interaksi normal. Tetapi sekarang tampaknya pasukan ini jelas-jelas bersalah atau mencoba menggunakan tipu muslihat yang sama lagi. Motif yang sungguh jahat. Pada saat ini, semua orang merasakan tekanan samar dan mengerikan yang berasal dari Zhou Yu, dan mereka tidak berani bernapas berat. Setelah terdiam cukup lama, Zhou Yu akhirnya berbicara. Dalam hal ini, siapa dalangnya? Individu mana yang mereka mobilisasi? Mendengar ini, Fan Tianlei segera melanjutkan. Dalam hal ini, keluarga Han lah yang pertama kali menghubungi kami. Anggota keluarga Han yang maju untuk menangani ini berasal dari kerajaan raja, bernama Han Motang. Keluarga Han. Kilatan melintas di mata Zhou Yu. Ini menghubungkan segalanya. Semenjak ia tiba di kota Hu, keluarga Han lah yang paling banyak berkonflik dengannya. Tampaknya keluarga Han bermaksud menyerang terlebih dahulu. Lanjutkan, kata Zhou Yu dingin. Selain itu, beberapa pasukan lain juga mengerahkan anggota alam raja,
tetapi mereka tidak secara langsung berpartisipasi dalam penyergapan, melainkan masing-masing mengirimkan 3 seniman bela diri alam Sein Puncak. Sebanyak 19 orang berpartisipasi dalam misi penyergapan. Mendengar ini, mata Zhou Yu menyipit. Setahu saya, mantan menteri itu hanya berada di alam Sein Puncak. Menggunakan formasi sebesar itu untuk melawannya, bukankah itu terlalu berlebihan? Fan Tianlei buru-buru menjelaskan. Tuan Zhou, tidak seperti itu. Memang, mantan menteri ini sama sekali bukan orang biasa. Dia bukan sekadar seorang Sein Realm pemurni tubuh. Mantan menteri ini juga telah mengolah jalan pemurnian Qi dan jalan pemurnian ilahi. Ia mempraktikkan 3 jalan sekaligus. Tentu saja, pemurnian Qi dan pemurnian jiwanya baru saja mencapai alam suci awal. Namun, meski begitu, dia bisa dengan mudah membunuh 5 hingga 7 lawan dari alam yang sama atau bahkan lolos dari pengepungan lebih dari 10 penguasa alam suci. Jadi, mendengar ini, ekspresi Zhou Yu menunjukkan keterkejutan untuk pertama kalinya. Maksudmu dia berlatih 3 jalur sekaligus? Fan Tianlei mengangguk. Anehnya, meskipun kultivasi fisiknya telah lama mencapai puncak alam suci, mengingat status dan sumber dayanya, menembus alam suci seharusnya tidak sulit, namun ia tetap berada di level ini selama 20 tahun. Konon, selama 20 tahun ini, ia mengabdikan dirinya sepenuhnya untuk mengolah jalur pemurnian Qi dan memurnikan jalur ketuhanan. Ini cukup membingungkan. Seandainya dia berhasil menembus alam suci lebih awal, mungkin kejadian selanjutnya tidak akan terjadi, karena menyergap seorang seniman bela diri alam raja terlalu sulit dan terlalu mencolok untuk disembunyikan. Perkataan Fan Tianlei membuat Zhou Yu semakin terkejut. Karena tindakan mantan menteri itu hampir identik dengan filosofi budidayanya sendiri. Ini adalah metode kultivasi yang ditujukan untuk mencapai keabadian. Metode kultivasi ini diajarkan langsung kepadanya oleh orang tua itu. Sejak Zhou Yu datang ke kota itu, dia belum pernah melihat seniman bela diri lain yang memiliki filosofi kultivasi yang sama. Mungkinkah mantan menteri ini ada hubungannya dengan orang tua itu? Pikiran Zhou Yu terpacu, dengan cepat mengingat semua informasi tentang mantan menteri yang pernah ditemuinya di paviliun bela diri. Dia telah meninjaunya berkali-kali sebelumnya dan menegaskan bahwa pengalaman mantan menteri itu tidak mencakup orang tua itu atau siapapun yang mirip dengannya, jadi mengapa dia begitu gigih dengan cara ini? Melihat ekspresi bingung Zhou Yu, Fan Tianlei buru-buru berkata, Tuan Zhou pasti sangat penasaran mengapa dia memilih melakukan ini, kan? Faktanya, banyak orang juga yang bingung. Sebelumnya, saya mendengar beberapa rumor. Konon, mantan menteri ini mendapat bimbingan pribadi dari seorang pria tua misterius. Dan lelaki tua misterius ini adalah seorang master dalam daftar surgawi. Seorang lelaki tua misterius. Seorang guru di daftar surgawi. Wajah Zhou Yu menunjukkan keheranan. Fan Tianlei mengangguk. Ya, tapi menurutku itu hanya omong kosong belaka. Sekalipun orang seperti itu benar-benar ada, hubungan mantan menteri dengannya seharusnya biasa saja. Zhou Yu mengerutkan kening. Mengapa kamu berkata begitu? Fan Tianlei menjelaskan. Karena setelah keluarga Han membunuh mantan menteri, kami diam-diam telah berjaga-jaga terhadap guru ini di daftar surgawi. Namun hingga kini, guru misterius itu belum muncul. Ekspresi Zhou Yu tampak muram saat ini. Mungkinkah mantan menteri ini adalah murid orang tua itu? Mungkinkah dia salah satu dari ke-6 pemberontak itu? Jika begitu, apakah dia benar-benar mati begitu saja? Masalah ini terlalu membingungkan dan rumit untuk dia pahami saat ini. Setelah waktu yang lama, Zhou Yu berbicara lagi. Berikan aku daftar semua orang yang terlibat dalam masalah ini. Sekarang, bab 1217. Tempat berlindung. Tentu, berikut teks terjemahannya. Fan Tianlei telah memutuskan untuk mengungkapkan semuanya, jadi dia tidak ragu sama sekali dan segera menuliskan daftarnya. Zhou Yu mengambil daftar itu, melihatnya sekilas, lalu bangkit dan pergi. Wang Hongshan dan yang lainnya semula ingin menjamu Zhou Yu, tetapi melihat wajah Zhou Yu yang muram, tak seorang pun berani bicara. Setelah Zhou Yu pergi, Wang Hongshan segera menatap Fan Tianlei. Wakil Presiden Fan, tidak ada masalah dengan daftar yang Anda berikan, kan? Jika ada kesalahan dalam masalah ini, bukan hanya Tuan Zhou yang tidak akan membiarkanmu pergi, tapi aku juga. Fan Tianlei dengan cepat berkata. Sama sekali tidak. Saya jamin itu. Bagus. Wang Hongshan menarik napas dalam-dalam. Cepat laksanakan syarat pertama Tuan Zhou. Ya, Presiden Wang. Setelah berbicara, Fan Tianlei segera pergi bersama orang-orangnya. Di sisi lain, setelah meninggalkan restoran, Zhou Yu langsung kembali ke paviliun bela diri. Dia memanggil Yun Feifei ke kantornya. Tak lama kemudian, Yun Feifei datang. Zhou Yu tersenyum dan berkata, Kakak Yun, bagaimana istirahatmu selama 2 hari ini? Wajah Yun Feifei sedikit memerah, tetapi semangatnya sangat baik. Denganmu, sang dokter ilahi, di sini, bagaimana mungkin aku tidak bisa beristirahat dengan baik?
Jangan khawatir, aku baik-baik saja sekarang. Hanya saja, berdiam diri selama 2 hari terakhir ini agak membosankan. Zhou Yu terkekeh. Bagaimana kalau kamu membantuku dengan sesuatu? Mata Yun Feifei berbinar, dan dia segera berjalan mendekat. Tentu, apa itu? Zhou Yu menyerahkan daftar dari Fan Tianlei padanya. Saudari Yun, aku ingin kau membantuku menyelidiki orang-orang dalam daftar ini. Zhou Yu awalnya berencana agar Zhao Feier menangani masalah ini, tetapi mengingat orang-orang ini tidak mudah untuk dihadapi, dan Zhao Feier tidak mengerti seni bela diri, akan berbahaya baginya. Yun Feifei sendiri adalah seorang ahli alam suci, dan dengan perlindungan yang ia atur, seharusnya tidak ada masalah. Yun Feifei mengambil daftar itu, melihatnya sekilas, dan langsung setuju. Baiklah, tidak masalah. Zhou Yu tersenyum dan berkata, Saudari Yun, saya harus mengingatkan Anda, tugas ini berbahaya, orang-orang ini semua terlibat dalam pembunuhan mantan menteri. Mendengar ini, wajah Yun Feifei langsung menjadi gelap. Dia sendiri berasal dari paviliun bela diri, meskipun bukan dari paviliun bela diri Hucheng, dia merupakan bagian dari sistem yang sama. Mendengar hal tersebut, tentu saja dia sangat marah. Tidak masalah, jangan khawatir, aku pasti akan menyelesaikannya untukmu. Zhou Yu mengangguk. Untuk memobilisasi personel paviliun bela diri Hucheng dengan lebih baik, saya akan menunjuk Anda sebagai kapten tim operasi khusus kedua paviliun bela diri Hucheng. Lalu aku akan memperkenalkan seseorang kepadamu untuk melindungimu. Mendengar ini, Yun Feifei melambaikan tangannya dan berkata dengan berani. Tidak perlu, aku bukan anak kucing kecil, kemampuanku juga cukup bagus. Yun Feifei mengayunkan lengannya, memamerkan otot-ototnya. Zhou Yu tersenyum kecut. Saudari Yun, daftar ini berisi seniman bela diri alam raja. Yun Feifei terkejut. Seniman bela diri alam raja. Siapa yang akan kau kirim untuk melindungiku? Apakah kau akan mengirim seorang ahli alam raja? Yun Feifei tersadar dan melotot ke arah Zhou Yu. Zhou Yu terkekeh. Kakak Yun, ikutlah denganku. Sambil berkata demikian, Zhou Yu menuntun Yun Feifei ke halaman kecil di belakang paviliun bela diri. Di pintu masuk halaman, Zhou Yu dengan sopan berkata, Penatua Li. Saat kata-kata itu terucap, gerbang terbuka, dan sesosok muncul di pintu masuk. Tak lain dan tak bukan adalah tetua markas besar paviliun bela diri, Li Qinglong, yang datang menyelamatkan Zhou Yu beberapa hari lalu. Begitu Li Qinglong muncul, Yun Feifei gemetar, wajahnya memucat. Tekanan dari pria tua di depannya ini sangat besar. Sedemikian rupa sehingga dia merasa seperti ada gunung yang runtuh menimpanya, membuatnya sulit bernapas. Li Qinglong melirik Yun Feifei sebentar, lalu menatap Zhou Yu dan tersenyum. Nak, ada perlu apa kau denganku? Zhou Yu dengan sopan berkata. Penatua Li, tolong bantu aku. Beberapa hari ini, lindungi dia. Dia Yun Feifei, seorang pemimpin tim di paviliun bela diri Yunzu, yang saat ini ditugaskan ke kota Hu untuk membantuku menyelidiki beberapa masalah. Mendengar ini, Li Qinglong menatap Yun Feifei lagi, lalu menatap Zhou Yu sambil tersenyum licik. Nak, kau memang pemain yang hebat, hubunganmu dengan gadis ini tidak biasa, bukan? Cek-cek, terang-terangan menyalahgunakan kekuasaan di depan tetua markas, tahukah kau apa tuduhannya? Mendengar ini, wajah Yun Feifei menjadi merah padam. Zhou Yu juga merasa malu. Dia tidak menyangka Li Qinglong begitu cerdik, melihat segala sesuatu sekaligus. Tetua Li. Baiklah, jangan bicara lagi, aku hanya bercanda. Menjaga gadis ini tetap aman bukanlah masalah. Bagaimana denganmu? Tugas utamaku kali ini adalah melindungimu. Penatua Li menatap Zhou Yu dengan dalam. Zhou Yu segera berkata, Penatua Li, jangan khawatir, seorang Raja Realem biasa tidak bisa membunuhku sekarang. Penatua Li mengangguk setelah mendengar itu. Benar sekali. Baiklah, Patua akan menemani nona muda ini dalam perjalanan. Setelah berbicara, dia menatap Yun Feifei. Nona muda, kita mau kemana? Ayo berangkat sekarang. Yun Feifei memandang Zhou Yu. Keduanya mengangguk sedikit. Kemudian Yun Feifei meninggalkan paviliun bela diri bersama Tetua Li. Sementara itu, Zhou Yu kembali ke kediamannya, mulai bermeditasi pada kultivasi, mengonsolidasikan inti emasnya. Waktu berlalu dengan cepat. Dalam sekejap mata, 1 hari dan 1 malam berlalu. Keesokan paginya, Zhou Yu sedang berkultivasi ketika tiba-tiba teleponnya berdering. Zhou Yu mengangkat teleponnya. Halo, apakah Anda Menteri Zhou dari paviliun bela diri Hucheng? Saya, siapa ini? Si penelepon berkata dengan gembira. Menteri Zhou, saya Wen Han, Direktur Utama Divisi Manajemen Perbatasan Kota Hu. Baru-baru ini, kami mengetahui bahwa sekelompok ahli bela diri dari luar negeri akan datang ke negeri naga. Divisi Manajemen Perbatasan kami kekurangan tenaga kerja. Kami ingin meminta Anda mengirimkan dukungan dari pihak Anda. Menurut sumber kami,
orang-orang ini sangat terampil, dan kami berharap Menteri Zhou dapat memimpin tim ini secara pribadi. Saya ingin tahu, apakah Anda ada waktu? Bab 1218. Kembali ke keluarga Han. Mendengar ini, mata Zhou Yu berkedip. Giok kuning jatuh ke tangannya 3 hari lalu. Selama 3 hari ini, tidak ada pergerakan di kota Hu, tetapi tiba-tiba ada gelombang prajurit asing. Mungkinkah ini terkait dengan perebutan giok kuning? Dengan pemikiran ini, kilatan dingin melintas di mata Zhou Yu. Tidak masalah, Direktur Wen, jam berapa saya harus datang? Mendengar persetujuan Zhou Yu, Wen Han sangat berterima kasih. Bandara Internasional Kota Hu. Baiklah, aku mengerti. Setelah Zhou Yu menutup telepon, senyum dingin samar muncul di wajahnya. Di sisi lain, Yun Feifei, ditemani oleh Li Qinglong, Tong Qiang, Niu Biao, dan beberapa murid paviliun bela diri, tiba di keluarga Han. Keluarga Han baru saja kehilangan seorang penguasa kerajaan raja yang jatuh ke tangan Zhou Yu dan mengalami kerugian finansial yang besar. Han Jiantu sedang dalam suasana hati yang buruk. Ketika mengetahui orang-orang paviliun bela diri telah datang lagi, ekspresinya memburuk. Namun, meskipun merasa tidak puas, di bawah kepemimpinan Zhou Yu, paviliun bela diri semakin maju pesat, dan Han Jiantu tidak mau berselisih dengan mereka di saat kritis ini. Oleh karena itu, Han Jiantu tetap membawa orang-orang keluarga Han untuk menyambut mereka. Namun saat melihat kedatangannya, ekspresinya terkejut. Siapa kamu? Seorang murid paviliun bela diri di sebelah Yun Feifei berbicara terus terang. Master keluarga Han, ini Nona Yun, baru saja ditunjuk sebagai pemimpin unit operasi khusus kedua paviliun bela diri kita oleh Menteri Zhou. Pemimpin kelompok Yun, ini kepala keluarga Han, Han Jiantu. Mendengar kata-kata ini, Han Jiantu memeriksa Yun Feifei lagi, lalu berkata dengan suara yang dalam. Nona Yun, apa tujuanmu dengan cara yang begitu agung terhadap keluarga Hanku? Yun Feifei menjawab dengan dingin. Paviliun bela diri perlu menyelidiki sesuatu dan membutuhkan kerja sama salah satu raja bela diri keluarga Han Anda. Saya datang hari ini untuk membawanya pergi untuk diselidiki. Saat Yun Feifei selesai berbicara, beberapa tetua di belakang Han Jiantu tidak tahan lagi. Terlalu banyak perundungan. Kerajaan raja keluarga Hanku bukan untuk kau selidiki sesukamu. Cepat pergi, atau jangan salahkan kami karena bersikap kasar. Untuk sesaat, keluarga Han murka dan mereka nampaknya siap memulai perkelahian jika ada perselisihan. Li Qinglong, yang berada di belakang Yun Feifei, melirik sekilas ke arah kelompok ini dan mendengus pelan, sama sekali tidak peduli. Pada saat ini, Han Jiantu menghentikan orang-orang keluarga Han yang marah. Dia menatap Yun Feifei dengan dingin. Ketua kelompok Yun, sebelumnya aku pernah berhadapan dengan Menteri Zhou, jadi aku menoleransi banyak hal. Tapi jika kau datang untuk mengganggu kami, beberapa aturan paviliun bela diri tidak akan berlaku. Dengan kata lain, jika kau melangkah maju, akan masuk akal dan sah bagi para ahli keluarga Hanku untuk membunuhmu. Jangan memaksaku. Melihat Han Jiantu mengancam Yun Feifei secara langsung, orang-orang paviliun bela diri tidak tahan lagi. Tong Qiang, yang terbakar amarah, melangkah maju langsung. Jadi bagaimana jika kamu dipaksa? Coba bergerak sekali dan lihat apa yang terjadi. Dalam sekejap, situasi antara kedua kelompok menjadi tegang, dan pertempuran hampir pecah. Pada saat ini, aura dingin tiba-tiba turun. Semua orang di paviliun bela diri memucat dan tanpa sadar terdorong mundur 2 langkah. Sebaliknya, orang-orang keluarga Han menunjukkan tanda-tanda kegembiraan. Sesaat kemudian, sebuah sosok muncul melangkah melintasi udara. Mata semua orang terangkat serempak. Setelah melihat pengunjung itu dengan jelas, ekspresi Tong Qiang berubah, dan dia segera memperingatkan. Ketua kelompok Yun, hati-hati, orang ini adalah raja kerajaan keluarga Han, Han Mosong. Saat ini, Han Mosong sudah tiba di atas. Ia menatap dingin ke arah Yun Feifei dan yang lainnya, suaranya terdengar sangat dingin. Paviliun bela diri telah berulang kali mendatangi keluarga Hanku untuk menimbulkan masalah. Apakah kau benar-benar berpikir tidak ada seorang pun di keluarga Hanku? Hari ini, jika paviliun bela diri tidak memberikan penjelasan yang masuk akal kepada keluarga Hanku, maka kalian semua akan tinggal di sini. Ekspresi Tong Qiang dan yang lainnya berubah, berdiri defensif di depan Yun Feifei. Namun, Yun Feifei tidak menunjukkan rasa takut sama sekali. Dia mengangkat kepalanya dan menatap dingin ke arah Han Mosong. Anda ingin penjelasan? Baiklah, aku akan memberimu satu. Saat ini, paviliun bela diri kota Hu mencurigai Han Motang terlibat dengan kematian Menteri Paviliun Bela Diri kota Hu sebelumnya. Kami datang untuk membawanya kembali untuk diselidiki. Mendengar ini, seluruh keluarga Han tercengang. Tidak seorang pun menyangka orang-orang paviliun bela diri berani bersikap begitu sombong, dengan berani datang ke keluarga Han untuk mengambil salah satu seniman bela diri alam raja mereka. Han Mosong juga tertawa dengan marah.
Dia menatap Yun Feifei dengan pandangan menghina. Hanya kamu. Pak Tua akan berkata sekali lagi, segera pergi, kalau tidak, jangan salahkan Pak Tua karena bersikap kasar. Saat dia berbicara, tubuh Han Mosong meletus dengan aura mengerikan, menekan Yun Feifei ke bawah. Aura ini telah memobilisasi kekuatan langit dan bumi di sekitarnya, bahkan jika Yun Feifei tidak mati, dia akan terluka parah. Han Mosong rupanya bermaksud memberi pelajaran kepada Yun Feifei dan yang lainnya. Namun, pada saat ini, terdengar suara dengusan dingin. Kamu memang sangat sombong. Orang tua ingin melihat bagaimana kamu berniat bersikap kasar. Dengan dengusan dingin ini, aura mengerikan Han Mosong hancur dengan mudah. Seketika, Li Qinglong dari belakang Yun Feifei melayang ke udara, mencapai ketinggian yang sama dengan Han Mosong. Dia berdiri dengan tangan di belakang punggungnya, menatap Han Mosong dengan acuh tak acuh. Sebaliknya, ekspresi Han Mosong berubah begitu Li Qinglong muncul. Di bawah tatapan Li Qinglong, wajahnya mulai memucat, dan keringat dingin mulai merembes dari dahinya. Bab 1219. Menggabungkan kekuatan. Sebelum Han Mosong muncul tadi, dia secara khusus merasakan sekelilingnya, dan tidak menemukan satupun ahli tingkat tinggi di antara kerumunan paviliun bela diri. Jadi, dia berani bersikap sombong. Namun kini, seorang lelaki tua yang tidak diketahui asal-usulnya tiba-tiba muncul, dengan mudah menghilangkan momentumnya, dan membuatnya merasakan tekanan yang luar biasa. Jelaslah, kultivasi orang ini lebih tinggi darinya. Perlu diketahui, dia sudah menjadi ahli alam raja tingkat ketiga, yang menunjukkan bahwa pihak lain setidaknya adalah alam raja tingkat keempat, atau bahkan lebih tinggi. Di atas alam raja, setiap peningkatan peringkat menghasilkan peningkatan kekuatan yang signifikan. Pada saat ini, Han Mosong tidak bisa lebih terkejut lagi. Dia memaksa dirinya untuk berbicara. Kalian semua, apa sebenarnya yang kalian inginkan? Li Qinglong berkata dengan dingin. Apakah kamu tuli? Apakah aku perlu mengingatkanmu lagi? Wajah Han Mosong tampak tidak sedap dipandang saat dia berkata. Kakak laki-lakiku, Han Motang, telah mengasingkan diri selama lebih dari setahun. Saat ini dia bukan bagian dari keluarga Han, dan kami tidak tahu di mana dia mengasingkan diri. Masalah ini, kita sungguh tidak bisa melakukannya. Li Qinglong mengerutkan kening. Merupakan hal yang umum bagi seniman bela diri alam raja untuk mengasingkan diri, umumnya memilih tempat-tempat terpencil, bahkan anggota keluarga pun tidak akan mengetahuinya. Dalam hal ini, Han Mosong tidak berbohong. Terlebih lagi, Li Qinglong telah merasakan sebelumnya bahwa sepertinya tidak ada aura ahli apapun di keluarga Han. Tentu saja, dia tidak ahli dalam hal memurnikan dewa, pengindraannya masih sangat dasar. Kalau begitu, biarkan yang lain bekerja sama dalam penyelidikan saat mereka kembali. Setelah berpikir sejenak, Li Qinglong memutuskan untuk tidak bersikap tegas. Dia tidak mengkhawatirkan dirinya sendiri, yang terutama dia khawatir adalah keselamatan Yun Feifei dan yang lainnya. Sekali kau memaksa keluarga Han terpojok, siapa tahu apa yang akan terjadi. Mendengar kata-kata Li Qinglong, Han Mosong mengangguk dengan ekspresi muram. 2 jam kemudian, Yun Feifei kembali ke paviliun bela diri dengan lebih dari selusin orang yang terkait dengan kematian mantan menteri paviliun bela diri. Setelah kembali ke paviliun bela diri, Yun Feifei segera menemui Zhou Yu dan memberitahunya tentang apa yang terjadi di keluarga Han. Setelah mendengarkan, Zhou Yu tertawa dingin. Keluarga Han sedang mencoba mengulur waktu. Sepertinya mereka masih ingin membuat masalah. Yun Feifei dengan cepat bertanya. Lalu apa yang harus kita lakukan? Zhou Yu tertawa dingin. Jangan khawatir. Biarkan mereka melakukan apa yang mereka inginkan. Saya hanya khawatir saya tidak punya alasan untuk berurusan dengan mereka. Yun Feifei bertanya dengan sedikit khawatir. Zhou Yu, apakah kamu benar-benar punya cara untuk menghadapi keluarga Han? Zhou Yu tersenyum dan berkata. Melihat keyakinan Zhou Yu, Yun Feifei tidak berkata apa-apa lagi. Sementara itu, di sisi lain, keluarga Han. Tepat setelah Yun Feifei dan yang lainnya membuat keributan besar dan pergi, Han Jiantu kembali ke ruang kerjanya dengan ekspresi gelap. Dia segera mengeluarkan teleponnya dan menekan sebuah nomor. Tak lama kemudian, panggilan itu tersambung. Han Jiantu memaksakan senyum. Wakil Master Paviliun Liu, bagaimana kabarmu akhir-akhir ini? Di ujung telepon lainnya adalah Wakil Master Paviliun dan Liu Zhenlong. Liu Zhenlong menjawab dengan kesal. Apa hubungannya dengan dirimu, baik atau buruknya keadaanku? Menghadapi nada bicara Liu Zhenlong yang tidak bersahabat, Han Jiantu tidak marah tetapi malah tertawa. Aku tahu, Wakil Master Paviliun Liu juga menahan amarah. Coba ku tebak, tidak banyak orang di kota Hu yang bisa membuat Wakil Master Paviliun Liu marah. Apakah orang itu Zhou Yu? Liu Zhenlong menjadi semakin marah dan mengejek. Kepala keluarga Han, apa kau masih punya waktu untuk mengejekku? Keluarga Hanmu menderita kerugian yang lebih besar.
Jejak dingin melintas di mata Han Jiantu, dia berkata dengan sungguh-sungguh. Wakil Master Pavilion Liu, Anda salah paham. Saya tidak menelepon untuk mengejek Anda. Saya menelepon hari ini untuk mengusulkan kolaborasi untuk bersama-sama menangani Zhou Yu. Kau seharusnya menyadari juga bahwa Zhou Yu kini telah menjadi sangat berpengaruh, dan dia bahkan lebih sulit dihadapi daripada pendahulunya. Jika kita tidak segera bekerja sama, begitu dia benar-benar mapan, keluarga Hanku akan kesulitan, dan pavilion danmu juga tidak akan lebih baik. Lebih lanjut, saya dapat memberitahu Anda dengan jelas, Zhou Yu telah memulai penyelidikan resmi atas kematian mantan menteri tersebut. Kau seharusnya tahu detail masalah ini dengan baik, dan hanya masalah waktu sebelum Zhou Yu mengejarmu juga. Mendengar ini, Liu Zhenlong terdiam. Semua orang menyadarinya, jadi ketika Han Jiantu berbicara, dia memikirkan segalanya. Setelah beberapa saat, Liu Zhenlong berkata, "Baiklah, apa rencanamu untuk kerja sama ini?" Han Jiantu tertawa dingin. "Tentu saja, sama seperti terakhir kali, tapi kali ini, kita tidak bisa puas hanya dengan melenyapkan Zhou Yu. Kita harus menekan pengaruh pavilion bela diri agar mereka tidak bisa bangkit selama 100 tahun. Saat itu, kita akan membagi keuntungannya, tapi izinkan saya menyatakan terlebih dahulu, keluarga Han saya harus mengambil bagian mayoritas." Mendengar ini, Liu Zhenlong langsung menjadi tidak senang. Kepala keluarga Han, kau membuat kesepakatan yang menguntungkan dirimu sendiri. Mengapa keluarga Hanmu harus mengambil mayoritas? Han Jiantu tertawa bangga. Hanya karena ahli teratas di kota Hu, ahli alam raja tingkat ke-7 Han Mofeng, berasal dari keluarga Hanku. Mendengar ini, secercah ketakutan terpancar di mata Liu Zhenlong. Han Jiantu benar, Han Mofeng memang pakar top di kota Hu. Tentu saja, meski Liu Zhenlong merasa khawatir, ia juga terkejut. Dari apa yang dikatakan Han Jiantu, tampaknya keluarga Han berencana untuk melibatkan pakar top ini dalam menangani Zhou Yu. Tampaknya keluarga Han bertekad untuk melenyapkan Zhou Yu kali ini. Memikirkan hal ini, Liu Zhenlong menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Baiklah, saya setuju." Han Jiantu mengangguk sambil tersenyum, lalu menutup telepon. Segera setelah itu, dia menghubungi nomor lain. Bab 1220. Menyambut kembali Tuan Tua Bai. Panggilan telepon kedua dari Han Jiantu dilakukan ke keluarga Su. Han Jiantu sudah tahu, dan untuk menghadapi Zhou Yu, ia perlu mengambil tindakan komprehensif. Tidak hanya dalam seni bela diri tetapi juga dalam bisnis untuk menekan pasukan Zhou Yu. Tetua keluarga Zhu bertekad untuk berurusan dengan Zhou Yu, jadi setelah menerima panggilan Han Jiantu, mereka segera mencapai kesepakatan. Setelah itu, Han Jiantu menghubungi keluarga Ao dan mencapai kesepakatan. Setelah menghubungi ketiga kekuatan ini, Han Jiantu meletakkan teleponnya, menarik napas dalam-dalam, menyesuaikan pakaiannya, dan kemudian menuju ke bagian belakang villa. Tak lama kemudian, ia sampai di bagian terdalam villa itu. Di sini ada taman batu. Di samping taman batu, ada sebuah pavilion yang tampak cukup kuno. Han Jiantu mendekati pavilion dan dengan hormat berkata, "Kakek buyut." Setelah sekian lama, terdengar suara tua dari dalam pavilion. "Ada apa?" "Kakek buyut, Menteri Pavilion Bela Diri yang baru, Zhou Yu, saat ini sedang menyelidiki kematian Menteri Pavilion Bela Diri sebelumnya. Tanpa diduga, dia seharusnya sudah mengetahui kebenaran tentang masalah itu. Pavilion Bela Diri datang hari ini untuk menemui paman kedua saya, Han Motang." Mendengar ini, suara dengusan dingin terdengar dari pavilion. "Apapun. Kalaupun mereka sudah tahu, lalu kenapa? Jika dia berani membuat masalah di keluarga Han, aku sendiri yang akan mengambil tindakan." Mendengar kata-kata ini, Han Jiantu merasakan gelombang kepercayaan diri. Dia datang menemui kakek buyutnya, pakar utama keluarga Han, dan juga pakar utama di kota Hu, hanya untuk kata-kata ini. Karena Han Mofeng adalah ahli alam raja tingkat ke-7, dia adalah tokoh terkemuka di seluruh dunia seni bela diri kota Hu. Dengan kehadirannya, sekalipun Zhou Yu seorang yang jahat, dia tidak akan berani mengambil tindakan terhadap keluarga Han. Setelah Han Jiantu merasa yakin, dia bertekad untuk menggunakan segala cara yang diperlukan untuk melenyapkan momok ini, Zhou Yu. Mengetahui bahwa keluarga Han telah mulai bekerja sama secara diam-diam dengan berbagai kekuatan, Zhou Yu tentu tidak akan tinggal diam dan menunggu kehancuran. Meskipun dia telah meningkatkan kekuatannya sendiri, mencapai tingkat yang setara dengan Raja Bela Diri kelas 1, dan dengan bantuan Li Qinglong, kekuatan Pavilion Bela Diri Hu Cheng sekarang berbeda secara signifikan, namun masih belum cukup untuk menghadapi kekuatan gabungan dari begitu banyak orang. Oleh karena itu, Zhou Yu perlu mencari cara untuk memperbanyak sekutunya. Saat ini, satu-satunya sekutunya di kota Hu, selain kamar dagang Tianyu, tidak lain adalah dirinya sendiri. Ini tidak bagus. Mata Zhou Yu berkilat penuh tekad. Tampaknya sudah waktunya untuk menyambut kembali Tuan Tua Bai dari keluarga Bai.
Jika Tuan Tua Bai dapat mengendalikan kembali keluarga Bai, itu akan sangat membantu Zhou Yu. Terlebih lagi, giok darah Tuan Tua Bai di tubuhnya juga harus diekstraksi. Giok darah adalah kunci untuk membuka gua kultivator kuno. Sekarang Zhou Yu sangat membutuhkan peningkatan kekuatannya. Jika dia bisa membuka gua kultivator kuno lebih awal, itu juga akan sangat membantunya. Memikirkan hal ini, Zhou Yu mengangkat telepon dan menghubungi nomor Tuan Tua Bai. Tak lama kemudian, panggilan itu tersambung. Suara sepenuh hati dari Bai Qishan terdengar. Yu, ku dengar selama ini kau terus-terusan bertengkar hebat dengan para tetua keras kepala dari keluarga Han dan keluarga Zhu di kota Hu. Apa yang membuatmu tiba-tiba teringat untuk menelepon orang tua ini? Zhou Yu terkekeh. Tuan Tua, Anda masih sangat peduli dengan situasi di kota Hu. Bai Qishan tertawa terbahak-bahak. Tentu saja. Bagaimanapun, keluarga Baiku masih memiliki akar di kota Hu. Sayang sekali aku tidak bisa kembali ke keluarga Bai sekarang. Kalau tidak, orang tua ini pasti ingin sekali membuat keributan dengan kalian, anak muda. Zhou Yu tersenyum tipis saat mendengar ini. Tuan Tua, Anda memang benar. Saya menelepon Anda kali ini karena saya ingin mengundang Anda kembali ke kota Hu. Saya ingin tahu apakah Anda tertarik. Mendengar kata-kata ini, nada bicara Bai Qishan langsung berubah. Bahkan lewat telepon, Zhou Yu dapat merasakan napas Bai Qishan yang bersemangat. Sambil menahan kegembiraannya, dia berkata, Yu, kamu serius? Zhou Yu tersenyum dan berkata, saat ini, kekuatan pavilion bela diri Hu Cheng sangat berbeda. Aku yakin bisa membantumu mendapatkan kembali kendali atas keluarga Bai. Bai Qishan telah lama menantikan hari ini. Meskipun dia sekarang berada di negara Qin, baik dalam politik, seni bela diri, atau bisnis, dia diperlakukan dengan sangat hormat. Tetapi bagaimanapun juga, dia berasal dari kota Hu, dan keluarga Bai sudah berakar kuat di sana selama beberapa generasi. Dia tidak bisa meninggalkan tempat itu. Dia bermimpi untuk kembali. Pada saat ini, setelah mendengar kata-kata Zhou Yu, dia tidak dapat menahan diri lagi. Baiklah, aku akan berkemas sekarang dan kembali ke kota Hu sore ini. Mendengar ini, Zhou Yu terkekeh. Orang tua itu masih tidak sabar. Baiklah, tidak masalah, aku akan menjemputmu. Setelah menutup telepon, Zhou Yu mulai merenungkan langkah selanjutnya. Begitu Tuan Tua Bai kembali ke kota Hu, hal pertama yang akan dilakukan tentu saja membantunya mendapatkan kembali kendali atas keluarga Bai. Dengan kekuatannya saat ini, ditambah dengan prestise Tuan Tua Bai, hal itu seharusnya tidak menjadi masalah. Setelah Tuan Tua Bai mendapatkan kembali kendali atas keluarga Bai, tugas yang paling penting adalah mengeluarkan giok darah dari tubuhnya. Sebelumnya, saat Zhou Yu memeriksa kondisi fisik Tuan Tua Bai, dia sudah memahami keadaan giok darah. Sebenarnya saat itu dia sudah memikirkan solusinya. Yaitu, pertama-tama dibutuhkan obat pil tingkat ke-7 untuk menstabilkan fondasinya, dan biarkan Tuan Tua meminumnya terlebih dahulu. Karena giok darah telah menyatu dengan vitalitasnya, melepaskannya tentu akan menyebabkan kerusakan parah pada vitalitas Tuan Tua, dan tanpa persiapan sebelumnya, hal itu dapat menyebabkan kematiannya. Kedua, diperlukan bantuan ahli alam raja tingkat ke-4 untuk ekstraksinya, karena hanya ahli alam raja tingkat ke-4 yang dapat memobilisasi kekuatan langit dan bumi yang cukup untuk menekan kekuatan giok darah. Saat ini, dia dapat memurnikan obat pil tingkat ke-7. Dia bisa meminta bantuan Li Qinglong, seorang ahli alam raja tingkat ke-4. Setelah kondisi terpenuhi, saatnya bertindak. Zhou Yu segera memanggil Lin Yinflai dan memerintahkannya untuk mulai mengumpulkan bahan-bahan guna menyempurnakan obat pil tingkat ke-7. Bab 1221. Rumor dari dulu. Sore itu, Zhou Yu, bersama dengan anggota pavilion bela diri, tiba tepat waktu di Bandara Internasional Kota Hu. Tak lama kemudian, mereka melihat Bai Qishan keluar dari bandara. Kali ini, ia bepergian dengan ringan, hanya ditemani satu orang, Bai Yuzhen. Zhou Yu segera melangkah maju untuk menyambut mereka. Tuan Tua, Bibi Bai. Karena lama tidak bertemu, Bai Qishan dan Bai Yuzhen sama-sama gembira saat melihat Zhou Yu. Terutama Bai Yuzhen, yang maju sambil memegang tangan Zhou Yu, matanya dipenuhi kasih sayang. Yu, ku dengar kau sangat sibuk di kota Hu selama ini, jadi kami tidak ingin mengganggumu. Meskipun Luo Luo tampak acuh tak acuh, dia sebenarnya sangat peduli padamu dan telah menanyakanmu beberapa kali secara pribadi. Bagaimana kabar kalian berdua sekarang? Zhou Yu menjawab sambil tersenyum. Bibi Bai, jangan khawatir, Lin dan aku tetap berhubungan. Semuanya baik-baik saja. Baru saat itulah Bai Yuzhen merasa tenang. Bagaimanapun, dia memahami keunggulan Zhou Yu lebih dari siapapun. Dia tidak perlu melihatnya dengan mata kepalanya sendiri untuk mengetahui bahwa seorang pemuda luar biasa seperti Zhou Yu secara alami akan menarik banyak gadis yang sama luar biasanya di sekitarnya.
Dibandingkan dengan yang lain, Lin Luoluo hanya memiliki satu keuntungan, yaitu kontrak pernikahan. Selain itu, tidak ada lagi yang bisa dibandingkan. Setelah keadaan di kota Hu tenang, kamu harus kembali dan menemui Luoluo. Anak ini sekarang menghabiskan seluruh energinya untuk urusan perusahaan setiap hari. Sepertinya untuk pekerjaan, tapi aku tahu dia hanya ingin mengalihkan perhatiannya. Dia takut tidak bisa menahan diri untuk tidak datang menemuimu. Mendengar ini, perasaan aneh muncul dalam hati Zhou Yu. Dia mengangguk. Bibi Bai, aku tahu. Pada saat ini, Bai Qishan juga datang. Yu Zhen, tidak perlu terlalu banyak bertanya tentang urusan anak muda, mereka tahu apa yang mereka lakukan, dan beberapa hal tidak bisa dipaksakan. Namun, cucu perempuanku Luoluo adalah anak yang baik, kamu tidak boleh mengecewakannya. Mendengar ini, Zhou Yu tidak dapat menahan senyum kecut. Dia tidak pernah menyangka bahwa begitu mereka bertemu, mereka akan membicarakan sepenuhnya masalah Lin Luoluo. Dan dengan yang satu berperan sebagai polisi baik dan yang lain sebagai polisi jahat, mereka jelas datang dengan persiapan. Zhou Yu tidak punya pilihan selain mengangguk patuh. Tuan Tua Bai, Bibi Bai, tenang saja. Oh, izinkan aku memperkenalkanmu. Zhou Yu segera mengganti pokok bahasan. Ini adalah ketua tim paviliun bela diri kota Hu, Niu Biao, dan wakil menteri Tong Qiang. Bai Qishan terkekeh dan mengulurkan tangannya untuk berjabat tangan dengan Niu Biao dan Tong Qiang. Tidak perlu diperkenalkan, kita sudah kenal lama. Tong Qiang dan Niu Biao keduanya tersenyum sopan. Selamat datang kembali di kota Hu, Tuan Tua Bai. Setelah bertukar basa-basi, Zhou Yu tidak menunda dan berkata langsung. Tuan Tua, aku sudah siap, ayo kita langsung menuju ke keluarga Bai sekarang. Serang dengan tegas, tanpa memberi mereka waktu untuk bereaksi. Bai Qishan mengangguk. Tidak masalah. Ayo pergi sekarang. Dengan itu, semua orang meninggalkan bandara dan langsung menuju ke keluarga Bai dengan mobil. Dalam perjalanan, Bai Qishan merenung. Yu, aku tidak menyangka kamu bisa menetap di kota Hu secepat ini. Kalau dipikir-pikir lagi, ramalan tinggi itu seharusnya tentangmu. Mendengar ini, Zhou Yu terkejut dan segera bertanya. Tuan Tua, apa maksudmu? Ramalan apa? Apa hubungannya denganku? Bai Qishan tertawa. Saya berbicara tentang ramalan guru besar gerbang Bagua. Apakah kamu sudah mendengarnya? Zhou Yu mengangguk sambil berpikir. Saya mendengar Su Pingchang menyebutkannya. Dia berkata bahwa lebih dari 20 tahun yang lalu, seorang guru besar gerbang Bagua muncul di ibu kota dan meramalkan bahwa musuh terbesar keluarga Yan Kyoto adalah keluarga Lin Kota Yan. Jadi, selama bertahun-tahun, keluarga Yan Kyoto telah menggunakan berbagai kekuatan negara Qin untuk terus-menerus menekan keluarga Lin. Tapi saya tidak begitu jelas mengenai hal spesifiknya. Mendengar ini, Bai Qishan tampak merenung. Pada saat itu, guru besar gerbang Bagua ini memang membuat ramalan seperti itu untuk keluarga Yan Kyoto, tetapi itu hanya di ibu kota. Faktanya, guru besar ini kemudian datang ke kota Hu dan membuat perhitungan lain di sana. Oh, Zhou Yu menunjukkan ekspresi penasaran. Apa yang diprediksi orang ini di kota Hu? Zhou Yu kini sangat penasaran dengan guru besar misterius dari gerbang Bagua ini. Bai Qishan tertawa. Guru agung ini meninggalkan ramalan di kota Hu, yang mengatakan bahwa Lin Wanhao, yang saat itu belum dikenal dan sedang kuliah di kota Hu, akan mencapai puncak kejayaan di masa depan, dan bahkan keluarga Kyoto pun tak akan mampu menghentikan momentumnya. Pada saat itu, kebanyakan orang menganggap ramalan ini sebagai lelucon. Karena saat itu, Lin Wanhao bukanlah apa-apa, dan keluarga Lin di belakangnya, di mata kekuatan besar kota Hu, paling banter hanyalah bengkel kecil. Bagaimana orang seperti itu bisa mencapai ketinggian yang luar biasa? Bahkan aku tidak menganggap serius kata-kata itu. Pada titik ini, Bai Qishan melirik Bai Yuzhen, menunjukkan ekspresi yang rumit. Putriku Yuzhen bersikeras menikahi Lin Wanhao, baru saat itulah aku mulai memperhatikan orang ini. Mendengar ini, wajah Bai Yuzhen menjadi sedikit merah. Bai Qishan melanjutkan. Saat itu, aku masih menyimpan secercah harapan bahwa ramalan guru besar akan menjadi kenyataan. Tetapi setelah mengamati Lin Wanhao selama beberapa tahun, aku menyerah. Karena dia hanya orang biasa. Saat itu, saya ingin putri saya meninggalkannya, tetapi Yuzhen menolak, bahkan dengan mengorbankan keluarga Bai. Itu membuat saya sangat marah. Mendengar ini, Bai Yuzhen segera memegang tangan Bai Qishan untuk menghiburnya. Bai Qishan terkekeh. Yuzhen, aku baik-baik saja. Kemudian, karena berbagai kejadian di keluarga Bai, aku tidak terlalu memperhatikan keluarga Lin. Sampai, kamu muncul. Setelah kemunculanmu, keluarga Lin berkembang pesat, menjadi keluarga nomor satu di negara bagian Qin hanya dalam setahun. Berkat pengaruhmu, kekuatan keluarga Lin juga merambah kota Hai, dan tak terelakkan mereka akan memasuki kota Hu dalam waktu dekat.
Sekarang tampaknya ramalan guru besar gerbang Bagua tentang kebangkitan keluarga Lin sebenarnya merujuk padamu. Berkat kamu, keluarga Lin bisa mencapai kesuksesan besar. Jadi jika menengok ke belakang sekarang, kita tidak bisa tidak merasa terkesan. Namun, kedua ramalan guru besar ini berkaitan denganmu. Aku jadi bertanya-tanya, apakah orang ini punya hubungan yang mendalam denganmu? Bai Qishan menatap Zhou Yu dengan tatapan penuh arti. Bab 1222. Rencana Bai Qilin. Perkataan Bai Qishan membuat Zhou Yu benar-benar terkejut. Memang, dia tidak mempertimbangkannya sebelumnya. Sekarang, setelah mendengar penjelasan Bai Qishan, masalah ini sungguh tampak tidak sederhana. Siapakah sebenarnya pakar dari gerbang Bagua ini? Mungkinkah itu orang tua? Namun, menurut deskripsi Su Pingchang dan Bai Qishan, penampilan ahli ini tidak ada hubungannya dengan lelaki tua itu. Hal ini membuat Zhou Yu semakin bingung. Siapakah yang mungkin itu? Apakah itu tidak disengaja? Atau rencana yang disengaja? Kalau yang pertama, ya sudahlah. Jika yang terakhir, maka masalah ini sungguh mengerikan. Melihat ekspresi Zhou Yu yang terus berubah, Bai Qishan terkekeh pelan. Yu, jangan terlalu dipikirkan. Terlalu banyak rahasia di dunia ini, beberapa hal berada di luar kendali kita. Mungkin suatu hari nanti kamu akan punya kesempatan untuk keluar dari papan catur dan menjadi pemainnya, tapi belum sekarang. Untuk saat ini, fokus saja pada apa yang ada di depan. Mendengar ini, Zhou Yu mengangguk. Dan juga, berbaik hatilah pada cucuku, Bai Qishan tiba-tiba menambahkan dengan nada berubah. Zhou Yu menjawab dengan senyum pahit. Namun pikirannya tanpa sadar melayang kembali ke lelaki tua itu. Setelah bertahun-tahun bersamanya, Zhou Yu tiba-tiba menyadari bahwa dia belum pernah benar-benar mengetahui identitas atau kekuatan sebenarnya dari pria tua itu. Seberapa banyak yang disembunyikan orang tua ini? Tak lama kemudian, mobil pun tiba di pintu masuk perkebunan keluarga Bai. Saat mobil berhenti, Bai Qishan dan Zhou Yu langsung keluar. Para penjaga di gerbang mula-mula tercengang saat melihat Bai Qishan, tetapi kemudian permusuhan muncul di wajah mereka. Bai Qishan, kamu berani kembali. Segera beritahu kepala keluarga. Saat itu, Tong Qiang, yang berdiri di belakang Zhou Yu, mendengus dingin, dan dalam sekejap, kedua penjaga itu hanya melihat bayangan sebelum kehilangan kesadaran. Zhou Yu tersenyum tipis dan berkata, Tuan tua, Bibi Bai, silakan pulang. Saat Bai Yuzen menatap gerbang yang dikenalnya, matanya menampakkan campuran emosi yang kompleks. Dia merasakan nostalgia, tetapi juga melankolis. Inilah tempat yang telah memberinya kehidupan dan membesarkannya, tetapi sejak meninggalkannya 20 tahun lalu, inilah tempat kepulangannya yang pertama. Bai Qishan tersenyum tipis, menuntun Bai Yuzen saat mereka melangkah masuk. Sementara itu, di halaman dalam perumahan keluarga Bai, seorang pria parubaya bergegas memasuki halaman. Saat dia masuk, dia melihat seorang lelaki tua sedang memancing di tepi danau. Jika diperhatikan lebih dekat, lelaki tua itu mirip Bai Qishan. Orang ini adalah saudara laki-laki Bai Qishan sendiri, Bai Qilin. Dan pria parubaya itu adalah putra Bai Qilin, kepala keluarga Bai saat ini, Bai Yugang. Bai Yugang bergegas maju. Ayah, ada sesuatu yang terjadi. Bai Qishan si tua itu telah kembali. Mendengar ini, tangan Bai Qilin berhenti sejenak, lalu perlahan dia berbalik, wajahnya dingin dan menakutkan. Apa katamu? Bai Qishan. Bukankah dia di negara Qin? Wajah Bai Yugang muram saat dia menjawab. Saya tidak tahu kapan benda lama itu kembali. Sekarang, dia sudah masuk ke rumah, dan pavilion bela diri Zhou Yu ada bersamanya. Sepertinya pemuda itu ada di sini untuk mendukung Bai Qishan. Mendengar kehadiran Zhou Yu, wajah Bai Qilin berubah sangat muram. Zhou Yu, bocah nakal itu, sekarang dikepung musuh. Keluarga Bai kita belum bergerak, tapi dia berani memprovokasi kita. Bai Yugang juga berbicara dengan kemarahan yang dingin. Anak nakal itu terlalu sombong. Tapi, konon kekuatannya kini menyaingi kerajaan raja. Apakah kita memberitahukan leluhur? Mendengar ini, Bai Qilin terdiam sejenak, lalu menggelengkan kepalanya. Tidak perlu memberitahu leluhur. Para leluhur tidak menyadari perubahan yang terjadi di keluarga Bai, dan kami belum sepenuhnya menangani apa yang ditinggalkan Bai Qishan. Jika para leluhur ikut campur dan mendukung Bai Qishan, semua yang telah kita lakukan akan sia-sia. Ekspresi Bai Yugang berubah. Lalu apa yang harus kita lakukan? Tanpa melibatkan leluhur, mungkin sulit menghadapi bocah nakal itu. Tatapan sinis terpancar di mata Bai Qilin. Belum tentu. Dunia berbicara tentang kekuatan bela diri bocah itu yang menyaingi kerajaan raja. Tapi aku punya sesuatu yang bahkan raja bela diri alam raja pun tidak bisa menahannya. Aku akan keluar dan melihat. Kalau bocah itu tidak tahu diri dan ngotot ikut campur urusan keluarga Bai kita, aku akan biarkan dia mati tenang di sini hari ini. Mendengar ini, mata Bai Yugang terbelalak karena terkejut.
Ayah, apakah ayah berencana menggunakan jimat pembunuh jiwa itu? Bai Qilin mengangguk. Melihat ini, Bai Yugang menunjukkan senyum dingin. Jika kita menggunakan harta ini, bocah itu pasti akan mati. Hanya saja kami berusaha keras untuk mendapatkannya, yang ditujukan untuk para Master Realm Raja tingkat atas dari keluarga lain. Menggunakannya padanya sepertinya agak mubazir. Bai Qilin menggelengkan kepalanya dan berkata, itu tidak sia-sia. Musuh terbesar keluarga Bai bukanlah orang luar, melainkan Bai Qishan. Jika dia mati, berapapun harganya, itu sepadan. Jika kita membiarkannya hidup, kita berdua mungkin akan mati. Mendengar ini, Bai Yugang langsung mengerti. Kilatan kejam memenuhi matanya. Ayah, kamu benar. Kalau begitu, mari kita lakukan. Bai Qilin berdiri, matanya memancarkan cahaya dingin, dan berkata, ayo kita temui Menteri Paviliun Bela Diri yang berani ini. Bab 1223. Ambil tindakan. Saat ini, di depan villa keluarga Bai, Zhou Yu dan Bai Qishan, bersama yang lainnya, dikelilingi oleh para ahli keluarga Bai. Meskipun reputasi Zhou Yu di kota Hu sedang di puncak, keluarga Bai masih tidak menganggap Zhou Yu tinggi. Di antara mereka, bahkan ada beberapa ahli alam suci awal yang berani menyerang Zhou Yu secara langsung. Zhou Yu merasa bahwa akhir-akhir ini ia hampir secara eksklusif berhadapan dengan para ahli alam raja dan menyadari sudah lama sejak ia bertemu dengan seorang seniman bela diri di bawah alam raja, apalagi hanya seniman bela diri alam suci awal. Melihat para ahli alam suci ini, Zhou Yu hanya berkata, mencari kematian. Dengan lambaian tangannya, Nether Fire Truki milik Zhou Yu berubah menjadi seekor naga berapi yang meraung seketika. Para ahli alam suci ini, yang awalnya penuh dengan momentum, ekspresi mereka berubah drastis saat melihat gerakan Zhou Yu. Mereka segera mencoba menangkis serangan itu dengan sekuat tenaga, tetapi mereka tidak punya cara untuk melawan. Mereka bahkan tidak dapat berteriak sebelum nyawa mereka tiba-tiba diakhiri oleh serangan yang mengerikan ini. Bang! Bang, bang. Tubuh mereka berturut-turut jatuh ke tanah. Pemandangan itu membuat semua penonton tercengang. Keluarga Bai tahu bahwa Zhou Yu, Menteri Paviliun Bela Diri, tidak bisa dianggap remeh. Mereka mengirim para ahli alam suci ini bukan untuk mengalahkan Zhou Yu, melainkan hanya untuk memberinya peringatan. Tanpa diduga, orang-orang ini dengan mudah dibunuh di depan Zhou Yu, seperti semut. Bai Qishan dan Bai Yuzhen di samping Zhou Yu bahkan lebih terkejut lagi. Terutama Bai Qishan. Dia tahu betul bahwa kultivasi Zhou Yu hanya berada di level Saint Realm, namun dia bisa dengan mudah membunuh orang-orang yang berada di level yang sama, sungguh mengerikan. Terutama pada saat Zhou Yu bergerak, bahkan Bai Qishan sendiri merasakan penindasan yang tak terlukiskan. Sensasi ini adalah sesuatu yang sebelumnya hanya dirasakan oleh para ahli King Realm. Jelas, kekuatan Zhou Yu saat ini sudah sebanding dengan King Realm. Menyadari hal ini, Bai Qishan tidak dapat menyembunyikan keterkejutan di matanya. Dengan bakat seperti itu, kota Hu tidak akan mampu menahannya di masa depan. Entah mengapa, dia tiba-tiba mulai khawatir terhadap cucunya. Saat Zhou Yu membunuh beberapa ahli alam suci, sebuah suara marah tiba-tiba terdengar. Wah, lancang sekali kamu. Mendengar suara itu, Zhou Yu menoleh dan melihat seorang lelaki tua, yang sangat mirip dengan Bai Qishan, bergegas mendekat, tiba di hadapan semua orang dalam sekejap mata. Melihat orang ini, ekspresi Bai Qishan tiba-tiba berubah sangat muram. Yu, dia Bai Qilin, adik laki-lakiku sendiri. Saat mengucapkan kata-kata, adik laki-lakinya sendiri, nada suara Bai Qishan dipenuhi dengan kemarahan. Pada saat ini, Bai Qilin mendengus dingin. Bai Qishan, meskipun kita memiliki hubungan darah, kita telah memutuskan hubungan setengah tahun yang lalu. Kemenangan milik raja, kekalahan milik bandit. Karena kau bersembunyi di negara Qin, seharusnya kau tidak kembali. Kau kembali, memaksaku membunuhmu. Sebelum Bai Qishan bisa berbicara, Zhou Yu langsung mengejek. Dengan aku di sini, apakah kau pikir kau bisa menyakiti Tuan Tua Bai? Mendengar ini, Bai Qilin menatap Zhou Yu dengan mata dingin. Zhou Yu, aku tahu kau adalah Menteri Paviliun Bela Diri Hu Cheng, dan kau baru saja membunuh seorang Raja Bela Diri dari keluarga Han, ketenaranmu bergema di mana-mana. Tapi jangan lupa, kamu juga punya banyak musuh. Sejauh yang saya tahu, banyak kekuatan menginginkan nyawamu sekarang. Di saat kritis seperti ini, kau masih ingin ikut campur dalam urusan keluarga Baiku. Apakah paviliun bela dirimu juga ingin menyatakan perang terhadap keluarga Baiku? Zhou Yu menjawab dengan senyum tipis. Pertama, izinkan saya mengoreksi Anda pada satu hal. Hari ini, aku tidak mewakili paviliun bela diri, aku hanya mewakili diriku sendiri. Kedua, keluarga Bai dan saya memiliki hubungan yang erat. Bai Yuzhen adalah ibu mertua saya, dan Tuan Tua Bai adalah kakek istri saya, tetapi mereka dijebak dan dipaksa meninggalkan keluarga Bai. Hari ini, saya membawa mereka kembali untuk mendapatkan kembali apa yang hilang.
Apakah Anda akan menyerahkannya dengan sukarela, atau Anda membutuhkan saya untuk mengambil tindakan? Zhou Yu mengancam dengan terus terang. Mendengar ini, Bai Yugang yang berada di belakang Bai Qilin langsung murka, wajahnya penuh kebencian. Zhou Yu, kamu terlalu sombong. Jangan lupa, ini wilayah keluarga Bai. Jika kau berani memprovokasi dan menantang kami di wilayah kami, bahkan jika kami membunuhmu, paviliun bela diri maupun aula hukuman tidak akan berani bicara sepatah kata pun. Zhou Yu menjawab dengan senyum ringan. Hari ini, aku menantangmu di wilayah keluarga Bai, dan aku ingin melihat apa yang bisa kau lakukan untuk membunuhku. Bai Yugang sangat marah, siap memerintahkan para ahli keluarga Bai untuk bertindak. Tetapi saat itu, Bai Qilin mengulurkan tangan untuk menghentikan putranya Bai Yugang. Dia menatap Bai Qishan dengan dingin dan berkata, Bai Qishan, demi kekeluargaan, aku memberimu satu kesempatan terakhir, tinggalkan keluarga Bai, segera tinggalkan kota Hu, dan jangan pernah menginjakkan kaki di kota Hu lagi. Kalau tidak, aku akan membunuhmu hari ini. Jangan berpikir membawa Zhou Yu akan menyelamatkanmu. Biar ku tegaskan, kalau anak ini berani berbuat jahat, aku juga akan membunuhnya. Bahkan Raja Surga pun tidak dapat menyelamatkanmu. Melihat sikap tegas Bai Qilin, Bai Qishan terkejut. Dia tahu betul karakter adiknya. Dia tidak akan berbicara seperti ini tanpa keyakinan penuh. Mungkinkah dia menyembunyikan suatu kartu truf tangguh yang tidak diketahui? Bai Qishan hendak memperingatkan Zhou Yu, tetapi Zhou Yu sudah melangkah maju. Kalau begitu aku akan mengujinya. Aku memberimu kesempatan untuk menyerang lebih dulu. Kesempatannya sekarang atau tidak sama sekali. Wajah Zhou Yu menampakkan ekspresi mengejek, penasaran mengenai seberapa percaya diri yang dimiliki Bai Qilin. Orang tua akan mengabulkan permintaanmu. Bai Qilin juga marah besar. Kilatan jahat terpancar di matanya, lalu dia mengeluarkan jimat dan langsung mengaktifkannya. Saat jimat itu diaktifkan, aliran udara abu-abu muncul dari udara tipis, menuju langsung ke dahi Zhou Yu. Bab 1224. Perjuangan sengit. Pupil mata Zhou Yu menyempit, secara naluriah merasakan adanya ancaman kematian. Tanpa ragu, dia segera mengaktifkan teknik kuali emas untuk pertahanan. Namun, kuali emas pelindung di sekelilingnya tidak berpengaruh pada aliran udara kelabu ini. Aliran udara kelabu menembus kuali emas pelindung tubuh Zhou Yu tanpa halangan apapun, langsung memasuki dahinya. Tidak bagus. Itu adalah serangan roh primordial. Zhou Yu sangat terkejut dalam hatinya saat ini. Dia tidak pernah menyangka Bai Qilin mempunyai metode yang aneh seperti itu. Tingkat serangan ini sekurang-kurangnya setara dengan seorang seniman bela diri di alam suci akhir yang menyempurnakan jalan ketuhanan, atau bahkan lebih kuat. Lagi pula, untuk menyegelnya dalam jimat, itu menjadi lebih sulit lagi. Anda harus tahu bahwa seniman bela diri yang menyempurnakan jalan dewa sudah langka, dan ada satu orang yang telah berkultivasi hingga alam Sein akhir, Zhou Yu bahkan belum pernah mendengarnya. Namun, pada saat ini, Zhou Yu tidak punya waktu untuk berpikir banyak. Dalam sekejap, dia langsung mengaktifkan pertahanan roh primordial. Untungnya, aliran udara abu-abu yang mengabaikan kuali emas pelindung tubuh tadi terhalang di depan pertahanan roh primordial Zhou Yu. Namun, sebelum Zhou Yu dapat bernapas lega, ia melihat cahaya putih perak tiba-tiba menyambar aliran udara kelabu. Zhou Yu belum melihat dengan jelas apa ini. Cahaya putih perak tiba-tiba menembus pertahanan roh primordialnya. Desir. Wajah Zhou Yu tiba-tiba berubah pucat. Akan tetapi, Zhou Yu bereaksi sangat cepat dan segera mengaktifkan kembali roh primordial, secara langsung menggunakan cara materialisasi roh primordial. Saat tepi roh primordialnya langsung berubah menjadi hitam dan emas, akhirnya, cahaya putih perak terhalang. Baru saat itulah Zhou Yu melihat dengan jelas bahwa cahaya putih perak ini adalah sesuatu seperti pedang pendek. Melihat benda itu, ekspresi terkejut terpancar di mata Zhou Yu. Mungkinkah ini? Dia memikirkan sesuatu. Senjata roh primordial. Mengenai senjata roh primordial, Zhou Yu mempelajarinya saat berhadapan dengan guru surgawi Guan. Saat itu, laut kesadarannya hampir hancur oleh senjata roh primordial. Untungnya, senjata roh primordial milik guru surgawi Guan saat itu disempurnakan melalui metode yang tidak lazim. Dibandingkan dengan senjata roh primordial sejati, itu masih kurang. Namun kini, pedang pendek di laut kesadaran ini adalah senjata roh primordial yang sejati. Bai Qilin benar-benar memiliki metode seperti itu. Pada saat ini, Zhou Yu tidak punya waktu untuk terkejut. Dia harus berkonsentrasi penuh dalam menghadapi senjata roh primordial ini. Zhou Yu hampir tidak mengalokasikan sedikit pun pikirannya, berkata kepada Tuan Tua Bai. Bantu aku menjadi pelindung. Setelah mengatakan ini, Zhou Yu segera duduk bersila. Tepat saat Zhou Yu duduk, pedang pendek roh primordial di laut kesadarannya mulai menyerang roh primordial Zhou Yu dengan ganas. Bahkan dengan teknik materialisasi roh primordial, Zhou Yu tidak berani berhadapan langsung dengan pedang roh primordial, hanya menangkisnya dengan metode licik.
Namun, senjata roh primordial terlalu kuat. Zhou Yu hanya bertahan dari 3 serangan, mata, telinga, hidung, dan mulutnya mulai berdarah. Wajahnya menjadi pucat pasi, tampak sangat menakutkan. Melihat pemandangan ini, wajah Bai Qishan berubah drastis. Yu, ada apa denganmu? Akan tetapi, Zhou Yu tidak bergerak sama sekali, tampak terjebak dalam alam ilusi, tanpa menanggapi pertanyaan Tuan Tua Bai. Di sampingnya, Bai Yuzhen merasa cemas saat melihat ini. Ayah, apakah Yu akan baik-baik saja? Bai Qishan mengerutkan kening erat. Saat ini, saya juga tidak tahu. Tapi, Yuzhen, jangan khawatir, aku percaya pada anak ini. Mendengar ini, Bai Qilin tertawa terbahak-bahak, penuh ejekan di wajahnya. Bai Qishan, jangan menaruh harapan. Ini adalah jimat pembunuh jiwa yang kudapatkan dengan harga yang tak terbayangkan. Belum lagi dia hanya berada di alam Sein, bahkan jika seorang ahli alam raja terkena serangan, mereka tidak akan mati dan kehilangan separuh nyawa mereka. Oleh karena itu, Zhou Yu pasti akan mati. Bai Qishan, yang saat ini dipenuhi amarah, tidak dapat menahan diri lagi setelah mendengar kata-kata ini. Bai Qilin, aku tidak percaya kamu menjadi seperti ini. Mungkinkah, di matamu, garis keturunan dan kasih sayang keluarga tidak lebih penting daripada apa yang disebut perebutan kekuasaan? Bai Qilin tertawa dingin. Bai Qishan, di saat kritis ini, kau masih ingin menyebutkan garis keturunan dan cinta keluarga kepadaku. Jangan bercanda. Bai Qishan, aku ingin menjelaskan, di tanganmu, keluarga Bai hanya akan perlahan-lahan dihancurkan oleh kekuatan lain. Hanya di bawah kepemimpinanku, keluarga Bai dapat berkembang dan menjadi kekuatan utama di kota Hu. Mendengar ini, Bai Qishan dengan marah bertanya. Bai Qilin, tindakanmu hanya untuk keinginan egoismu sendiri. Bai Qilin tertawa dingin sekali lagi. Katakan apa yang kamu mau. Setelah anak itu mati, yang berikutnya adalah kalian. Saat Bai Qishan dan Bai Qilin saling berhadapan, kekacauan juga meletus di laut kesadaran Zhou Yu. Zhou Yu telah memaksimalkan teknik materialisasi roh primordial untuk pertahanan. Akan tetapi, teknik ini memerlukan pengembangan yang sangat sulit dan menguras tenaga mental saat digunakan, terus-menerus memanfaatkan teknik ini memberikan beban yang cukup berat pada tubuhnya. Tapi dia tidak punya pilihan lain. Bagaimanapun, dia sedang menghadapi senjata roh primordial yang asli. Zhou Yu hanya bisa terus-menerus menggunakan teknik materialisasi roh primordial untuk bertahan. Seiring berjalannya waktu, Zhou Yu perlahan-lahan menjadi kewalahan. Melihat garis pertahanan terakhir di luar roh primordialnya akan segera ditembus, tiba-tiba, hantu pisau darah yang dipenuhi aura haus darah muncul di laut kesadaran Zhou Yu, mendominasi konfrontasi dengan pedang pendek roh primordial. Merasakan pemandangan ini, Zhou Yu tertegun. Pedang setan emas. Bab 1225. Transformasi Blade Wheel. Zhou Yu tercengang melihat pemandangan ini. Pedang iblis emas benar-benar dapat berubah menjadi avatar di laut kesadaran melalui niat pedangnya. Ini adalah sesuatu yang sama sekali tidak ia sadari sebelumnya. Tampaknya kekuatan pedang iblis emas jauh melampaui pemahamannya. Pada saat ini, dia tidak punya waktu untuk berpikir banyak. Zhou Yu segera mulai memanipulasi roh primordial yang telah mengeras, berupaya untuk menangkap avatar niat pedang dari pedang iblis emas. Karena ini adalah sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya, Zhou Yu sangat berhati-hati. Namun, prosesnya ternyata berjalan lancar. Roh primordial Zhou Yu yang telah mengeras dengan mulus menggenggam avatar niat pedang. Lebih jauh lagi, pada saat menggenggam, Zhou Yu dengan jelas merasakan perasaan yang luar biasa menyenangkan dalam roh primordialnya. Seolah-olah semuanya memang sudah ditakdirkan demikian. Merasakan kegembiraan dalam jiwa primordialnya, senyum muncul di wajah pucat Zhou Yu. Kemudian, dia memanipulasi roh primordialnya dan, sambil memegang pedang iblis emas, mengeluarkan teriakan yang menggelegar. Memotong. Dengan raungan yang berasal dari roh primordialnya. Pedang iblis emas, yang membawa niat pedang yang mengerikan, menebas langsung pedang roh primordial berwarna putih perak. Saat kedua senjata itu bertabrakan. Berdengung. Suara tabrakan yang senyap terdengar. Cahaya putih yang membakar meletus di laut kesadaran Zhou Yu. Bai Qishan melindungi Zhou Yu di depannya, memperhatikan wajah pucat Zhou Yu, ekspresinya sendiri sangat serius. Sebaliknya, Bai Qilin tampak santai, matanya penuh ejekan. Jangan khawatir, aku akan membiarkanmu menyaksikannya mati dengan kejam di matamu sendiri, baru setelah itu aku akan bertindak terhadap kalian semua. Aku ingin memadamkan semua harapanmu, sehingga kau mati dalam keputusasaan. Mendengar ini, Bai Yuzhen benar-benar panik. Ayah, apa yang harus kita lakukan sekarang? Yu, dia. Bagaimanapun, Bai Qishan sudah tua dan berpengalaman. Instruksi yang diberikan Zhou Yu sebelumnya, dia melihatnya dengan sangat jelas. Meski wajah Zhou Yu tidak terlihat baik, matanya tidak panik, jadi dia hanya bisa percaya pada Zhou Yu, percaya bahwa dia akan berhasil.
Tidak apa-apa, mari kita tunggu dan lihat. Bai Qishan berkata dengan suara berat. Saya percaya bahwa Yu bukanlah seseorang yang ditakdirkan untuk hidup pendek. Dia ditemani oleh keberuntungan besar. Mendengar ini, Bai Yuzhen merasa agak lega. Tapi Bai Qilin terus mengejek. Masih belum menyerah. Kalau begitu, tetaplah buka matamu dan perhatikan dengan saksama. Kekuatan mantra pemusnah jiwa cukup untuk membunuh seorang seniman bela diri alam raja. Sekalipun dia bisa bertahan sekarang, dia pasti tidak akan bertahan lama. Saat dia kehabisan tenaga, itulah saat kematiannya. Bai Qishan menegur. Bai Qilin, kau benar-benar mengecewakanku. Aku tidak pernah menyangka kau akan dibutakan oleh keserakahan sampai sejauh ini. Dengan caramu bertindak, kamu menghalangi jalan keluarmu sendiri. Bukan hanya aku, bahkan para leluhur di kuburan mereka pun tidak akan memaafkanmu. Bai Qilin tertawa terbahak-bahak. Pada tahap ini, Anda masih berbicara dengan nada menghakimi. Apakah Anda punya hak? Bahkan kau pun tidak, bahkan jika leluhurku benar-benar bangkit kembali, mereka tidak akan mendukungku dalam membawa kejayaan bagi keluarga Bai. Tepat saat mereka berdua saling melemparkan teguran satu sama lain. Di belakang Bai Qishan, Zhou Yu tiba-tiba mengeluarkan raungan yang dalam. Hal ini langsung menarik perhatian semua orang. Bai Qishan dan Bai Qilin secara bersamaan memandang ke arah Zhou Yu. Mereka melihat dahi Zhou Yu berkedip-kedip dengan cahaya hitam dan emas. Cahaya hitam emas ini dengan cepat menyebar ke seluruh tubuhnya, membungkusnya sepenuhnya. Di bawah naungan cahaya hitam emas, kulit Zhou Yu yang awalnya pucat mulai pulih dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Melihat ini, bahkan orang bodoh pun tahu bahwa kondisi Zhou Yu membaik. Bai Qishan dan Bai Yuzhen tentu saja sangat gembira, karena Zhou Yu adalah harapan terbesar mereka untuk menyelamatkan keluarga Bai. Selama Zhou Yu baik-baik saja, mereka bisa merebut kembali keluarga Bai. Sebaliknya, wajah Bai Qilin berubah drastis dari keterkejutan sesaat menjadi sangat dingin. Dia mengira mantra pembasmi jiwa akan cukup untuk membunuh Zhou Yu, tetapi tanpa diduga, Zhou Yu punya cara untuk melawan. Meskipun ia belum sepenuhnya terbangun, Bai Qilin tidak akan tinggal diam dan membiarkan hal seperti itu terjadi di hadapannya. Bai Qilin segera menjerit dengan suara mendesak. Guru ke-8. Tolong, ambil tindakan dan singkirkan anak ini. Begitu Bai Qilin selesai berbicara, aura mengerikan tiba-tiba meletus dari kedalaman tanah milik keluarga Bai, menyapu seluruh keluarga Bai bagai air pasang. Bai Qishan dan yang lainnya menjadi pucat karena kekuatan yang luar biasa itu, dan mundur beberapa langkah. Lalu, sebuah bayangan gelap muncul, melangkah di udara, dan dalam sekejap mata, sudah berada di atas kepala semua orang. Ketika Bai Qishan melihat orang ini, wajahnya berubah sangat tidak menyenangkan. Tuan ke-8, kalian semua adalah raja bela diri dari keluarga Bai. Apakah kalian juga berniat terlibat dalam urusan ini? Orang yang disebut sebagai Tuan ke-8 melirik Bai Qishan tanpa emosi, lalu berkata dengan dingin. Saya tidak ikut campur dalam perselisihan keluarga. Tapi orang luar tidak boleh ikut campur dalam urusan internal keluarga Bai. Saat dia berbicara, tatapannya yang sedingin es langsung tertuju pada Zhou Yu, dan saat melihat cahaya hitam emas menyelimuti Zhou Yu, kilatan keterkejutan muncul di matanya, yang dengan cepat berubah menjadi keserakahan. Anak ini telah mengolah roh Yin Yang, mencapai roh primordial agung. Bagus sekali. Jalur pemurnian roh Patua kekurangan suplemen. Mengonsumsi roh primordial anak ini seharusnya memungkinkan roh Patua mencapai kesatuan Yin Yang juga. Hari ini benar-benar hari keberuntungan Patua. Setelah mengucapkan kata-kata itu, guru ke-8 tertawa sinis, sambil mengulurkan tangannya untuk langsung meraih kepala Zhou Yu. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Sekiranya teman-teman menghadapi masalah video diputar dalam bahasa Inggris, coba tukar kepada bahasa Indonesia original melalui cara ini. Semasa mendengarkan, pencet tombol setting di atas kanan video, pilih audio track dan tukar bahasa.